Ada dua macam orang, mereka yang suka buah zaitun dan yang enggak. Jadi, buat penggemar buah zaitun, apa kamu tahu semua buah zaitun dikemas dalam kaleng dan kamu nggak bisa beli yang segar dimanapun? Nah, alasannya simpel. Rasa zaitun segar nggak enak, hingga tak ada toko yang mau menjualnya. Serius, semua kaleng, minyak, dan bahan kimia ini berfungsi agar buah ini bisa dimakan. Tapi itu tidak berhasil bagi mereka yang anti buah zaitun. Apa kamu sadar bahwa supermarket biasanya nggak berjendela? Ada beberapa alasan. Pertama, mereka ingin agar kamu menghabiskan waktu lebih lama di dalam dan beli lebih banyak barang. Untuk tujuan ini, mereka mengatur suasana yang lain, menjauhkan kamu dari dunia luar. Misal, kamu nggak tahu di luar suasana jadi gelap atau turun hujan, sehingga kamu nggak sadar waktu. Agak mirip di kasino. Tapi ada juga alasan lain. Misal, jendela akan mengurangi tempat yang tersedia untuk rak-rak produk. Sinar matahari langsung juga bisa bikin produk lebih cepat rusak dan label memudar. Apa kamu tahu bahwa H&M, nama toko pakaian itu, adalah kependekan dari Hans and Mauritz? Ini perusahaan Swedia yang awalnya cuma menjual pakaian wanita. Maka saat itu disebut Hans, yang artinya hers atau milik perempuan dalam bahasa Swedia. Mauritz Whitfors memiliki toko retail pakaian berburu yang kemudian dibeli pemilik Hans. Toko itu mulai menjual pakaian pria dan namanya berubah jadi Hans and Mauritz atau yang kita kenal sebagai H&M. Alasannya untuk mempermudah pemasaran. Kapanpun dan dimanapun kamu beli jeruk, pasti dikemas dengan tas jaring merah. Kamu jarang melihat jeruk ditaruh tanpa kantong. Ini semua ada alasannya dan warna tas itu dipilih dengan cermat. Jika dikemas dalam tas jaring merah, jeruk kelihatan lebih oranye dan segar sehingga menarik bagimu. Jadi, lebih besar kemungkinan kamu akan membelinya. Lemon biasanya dijual dalam tas jaring hijau dengan alasan serupa. Jika dikemas dalam tas jaring merah, lemon akan kelihatan lebih oranye. Dan hijau lebih cocok dengan kuning yang bikin lemon mencolok. Ada begitu banyak hal yang nggak kupahami dan salah satunya adalah ini. Kenapa coklat batangan kayak Mars dan Snickers bermotif gelombang zigzag di bagian bawahnya? Ternyata, ya, yang nggak mengejutkan, motif itu muncul selama proses manufaktur. Saat diproduksi, coklat ditaruh di atas sabuk Ain Robert bermotif. Mesin ini melapisi batangan coklat dengan coklat cair, lalu disimpan pada suhu tertentu agar membeku. Alasan kenapa sabuk itu bermotif dan bukan halus adalah untuk memperoleh kembali kelebihan coklat. Saat batangan coklat membeku, motif itu tetap ada. Mungkin kamu pernah melihat coklat yang sudah lama bisa berubah keputihan di permukaannya. Ini terjadi karena seiring waktu, lemak cair yang terkandung dalam coklat batangan, misalnya lemak kakao, mulai bergerak ke atas coklat, lalu mengkristal di atas. Itulah bubuk putih yang dikenal sebagai fat bloom. Ini aman, jadi jangan khawatir. Dan kalau kamu benci coklat itu, kirim saja ke tempatku, dan akan kubuang ke mulutku. Stik lollipop memiliki lubang persegi di ujungnya karena alasan tertentu. Saat permen dipasang di stik, sebagian masuk ke dalam lubang stiknya sehingga bagian ini lebih kokoh. Dengan begini, bola permen atau apapun bentuknya lebih kecil kemungkinannya terlepas dari stik. Ada berbagai warna kuning telur, mulai dari kuning pucat sampai oranye tua. Bergantung pada apa? Enggak, bukan pada jenis ayamnya. Itu cuma memengaruhi warna cangkang. Warna kuning telur bergantung bahan makanan ayamnya. Jika makanannya lebih banyak mengandung pigmen kuning atau oranye, warna kuning telur akan lebih gelap. Dan ya, kuning telur warna apa saja sama-sama bernutrisi, jadi jangan khawatir. Karena kita bahas masalah pertanian, lihat gudang-gudang ini. Apa persamaannya? Ya, warna merahnya. Dan ini kayak tren. Ada masanya ketika belum tersedia banyak jenis cat, orang harus bikin cat sendiri untuk gudang mereka.
Bertahun-tahun lalu, petani menyegel gudang dengan minyak biji rami yang berwarna oranye. Ke dalam minyak itu juga ditambahkan susu, kapur, dan karat. Karat mudah didapat dan berguna, dan punya kekuatan melawan lumut dan jamur. Bersama, bahan-bahan ini mengubah campuran itu jadi merah, dan itu dipakai sebagai cat. Sekarang, ini cuma tradisi yang masih diikuti banyak orang. Mungkin kamu melihat bulu-bulu karet di ban mobil atau sepeda? Apa fungsinya ya? Nggak ada. Bulu-bulu itu muncul selama proses manufaktur ban. Karet dicampur dengan karbon hitam dan dimasukkan ke dalam cetakan. Bahan itu diratakan di seluruh cetakan di bawah tekanan udara tinggi. Agar menghasilkan ban yang bagus, karet harus menutup seluruh permukaan dengan rata. Tapi ada masalah. Gelembung udara terbentuk di antara cetakan dan karet. Untuk membantu pelepasan udara, seluruh cetakan ban diberi lubang-lubang kecil. Sebagian karet memasukinya. Dan begitu ban siap, terbentuklah bulu-bulu kecil itu. Nggak ada yang berminat menghilangkannya karena sia-sia. Dan bulu-bulu itu nggak membahayakan siapapun. Titik-titik hitam kecil di jendela mobil disebut fritz. Nggak ada yang perlu dicemaskan. Titik-titik itu harusnya bikin permukaan kaca mobil lebih kasar, agar perekat bisa menempel dan mengelem kaca pada bingkainya dengan lebih baik. Enamel hitam itu juga menghambat sinar UV yang bisa melelehkan lem di bawah pita di sekeliling jendela. Pita hitam itu lebih cepat memanas daripada kaca transparan. Titik-titik kecil itu membantu menyebarkan suhu secara merata. Bus memiliki roda kemudi yang besar karena alasan tertentu. Bus berukuran lebih besar dari mobil dan jauh lebih berat. Jadi, membelokkan bus lebih berat dan kamu butuh banyak kekuatan untuk itu dibanding jika kamu mengendarai mobil. Roda kemudi yang lebih besar dengan garis tengah lebih besar memungkinkan kendaraan lebih mudah membelok dan butuh lebih sedikit gaya dibanding jika roda kemudinya lebih kecil. Truk memiliki roda kemudi besar dengan alasan yang sama. Tempat duduk di bus biasanya bermotif terang. Alasannya agak menjijikkan. Motif ini bisa menyembunyikan noda di kursi. Makin besar kursinya dan makin banyak motifnya, makin sulit penumpang melihat noda-noda itu. Bahkan yang lebih bagus lagi, motif itu biasanya begitu terang, hingga tak seorang pun ingin melihatnya cukup lama untuk mengamati noda-noda itu. Jadi, ya, motif itu ada agar kamu memalingkan wajah. Dan jika kamu tetap melihatnya, agar kotoran itu kurang kelihatan. Boleh aku dengar kata "iuh"? Dan itu alasan persis kenapa rumah sakit dan hotel memakai spray putih untuk menunjukkan betapa bersih dan betapa tinggi standar mereka. Kita semua tahu, dalam kulkas ada lampunya. Aku yakin kamu pernah mencoba mengintip ke dalam untuk melihatnya ketika gelap, setidaknya sekali. Tapi di sisi lain, freezer nggak punya lampu. Jadi kenapa ya? Alasan utamanya adalah memasang lampu tambahan dalam freezer menambah biaya produksi. Mungkin kelihatannya nggak banyak, tapi ingat, ini bukan cuma satu lampu, tapi juga kabel, pemasangan, saklar, dan seterusnya. Dan produsen ingin menghemat uang sebanyak mungkin. Di samping itu, nggak ada orang yang benar-benar butuh lampu di freezer. Kamu nggak melihat freezer sesering bagian utama kulkas. Juga dalam freezer model lama, es mengkristal dalam kompartemen, yang artinya lampu itu akan tertutup es. Mungkin itu sebabnya nggak ada lampu sejak awal hingga saat ini. Banyak ransel memiliki tambalan berbentuk berlian dengan dua celah paralel di bagian depannya. Ini dibuat untuk kenyamananmu. Kamu bisa menggantung sesuatu kayak botol air minum atau sepatu di celah itu. Ini terutama berguna saat kamu pergi hiking. Bayangin, kamu nggak perlu memegang semua barang ini di tangan. Sebab kamu akan butuh tanganmu untuk melawan beruang. Bercanda. Ide manusia emang gak ada habisnya ya. Permen kok dikasih gagang? Emang fungsinya buat apaan dan kenapa bisa begitu? Terus kenapa dikasih nama lollipop? Pokoknya banyak banget nih pertanyaan yang harus dicari tahu jawabannya. Kita simak sejarah dan fakta unik seputar permen populer ini yuk. Permen ini dulunya nggak bernama lollipop, tapi kemungkinan besar makanan manis mirip lollipop telah dibuat oleh manusia purba yang hidup di dalam gua ribuan tahun yang lalu. Ternyata mereka menyukai madu, dan untuk ambil madu dari sarang lebah, mereka perlu pakai gagang. Padahal di zaman purba, alat makan dan perkakas lain masih sangat minim.
Jadi biar madunya nggak kebuang, mungkin mereka menjilati gagang ini sampai benar-benar bersih. Orang Mesir kuno juga punya lollipopnya sendiri loh. Mereka memakai buah dan kacang-kacangan untuk dicelupin ke madu. Cara ini diketahui bisa melezatkan makanan dan membuatnya jadi lebih awet. Madu mengandung banyak gula sehingga mampu ngeluarin air dari sel jahat yang merusak makanan dan membuatnya cepat basi. Biar madunya nggak nempel di tangan, mereka juga memakai gagang untuk menikmati makanan ini. Di tahun 1600-an, gula semakin mudah dibeli oleh rakyat biasa. Makanya, orang Inggris menyukai permen dari gula leleh yang dikasih gagang biar gampang dimakan. Mungkin pada saat itulah mulai muncul istilah lollipop yang menurut para ahli bahasa berarti decak lidah. Kok bisa gitu ya? Orang Inggris Utara sering memakai kata lolly untuk bilang lidah dan pop untuk bilang decakan. Sejarah lollipop membawa kita ke tahun 1912 saat Samuel Born nyiptain alat untuk masukin gagang permen. Alat ini langsung laku keras dan Samuel dianugerahi Key to the City San Francisco pada tahun 1916. Tapi pada tahun 1908, pemilik perusahaan gula-gula bernama George Smith dinyatakan sebagai penemu lollipop modern. Dia juga mendaftarkan hak cipta nama permen ini pada tahun 1931. Menurut pengakuannya, nama tersebut diambil dari kuda pacu bernama Lollipop. Meski namanya masih diperdebatkan, popularitas lollipop semakin melambung, bahkan perusahaan di zaman now bisa memproduksi 3 juta lollipop setiap hari dan jumlahnya terus naik. Lollipop terbesar di dunia dibuat pada tahun 2012 oleh pabrik permen asal California dengan rasa coklat. Beratnya sendiri hampir 3.200 kg dan tingginya hampir 1,4 meter. Kalau gagangnya ikut diukur, tinggi lollipop jumbo ini lebih dari 3 meter. Chupa Chups telah menjadi salah satu merek lollipop terpopuler di seluruh dunia. Logo permen ini ternyata dibuat oleh orang terkenal loh. Dia bernama Salvador Dali, seorang seniman surrealis kondang asal Spanyol. Jadi dia diminta untuk mendesain logo permen ini pada tahun 1969. Desain khasnya ini kemudian diberi nama Chupa Chups dengan paduan bentuk bunga aster berwarna cerah. Dali juga ngusulin agar logonya ditaruh di atas bukan di samping, sehingga kita bisa ngelihat bentuk utuhnya tanpa terhalang oleh kerutan bungkus permen. Cerdas juga ya idenya. Lollipop pernah dimakan di tempat yang nggak lazim, atau lebih tepatnya, Chupa Chups menjadi lollipop pertama yang dimakan di luar angkasa. Jadi pada tahun 1995, ada astronaut yang membawa Chupa Chups ke stasiun luar angkasa, lalu dia memakannya di tempat yang nggak punya gravitasi itu. Kira-kira rasanya tetap sama nggak ya? Di bawah laut juga ada Chupa Chups loh. Tapi kamu jangan salah sangka dulu ya. Itu bukan lollipop beneran. Jadi para saintis nemu bunga karang berbentuk aneh saat mereka mengeksplor laut Weddell di Samudra Antartika tahun 2000 lalu. Karang ini berkepala bulat mirip banget kayak lollipop, makanya dinamai Chupa Chups. Dan saat ngelihat gambarnya, kamu bisa mengiranya sebagai lollipop bawah air yang tersebar di dasar laut. Oke, masih soal bentuk ya. Kamu suka kepo sama gagang lollipop yang punya lubang persegi nggak nih? Lubang ini sebenarnya masih berkaitan erat dengan proses produksinya. Saat masih diolah, sebagian lelehan lollipop masuk ke dalam gagang plastik sehingga ujung lollipop bisa nempel kuat ke gagangnya dan nggak jatuh. Sayang banget kan kalau cuma dibuang-buang, lubang ini juga berfungsi sebagai pengaman. Kalau gagangnya nggak sengaja ketelan, lubang ini bisa mengalirkan udara sebagai jalan nafas, sehingga leher si korban nggak akan kecekik. Sekarang ini, Tootsie Roll menjadi produsen lollipop terbesar di dunia. Mereka bisa memproduksi lebih dari 16 juta permen setiap hari. Lollipop Dum Dum mendapatkan nama uniknya dari usulan sang penemu, jadi dia pengen bikin nama simple yang gampang diingat oleh anak muda sebagai target pasar utamanya. Terus gimana dengan rasa misteriusnya ya? Emang beneran misterius? Enggak lah, resepnya cukup simpel kok. Mereka bikin rasa misterius ini selama transisi batch 2 rasa. Lalu, terbentuklah kombinasi rasa yang unik. Penulis kenamaan Charles Dickens dan Lollipop.
Wah, keduanya punya hubungan apa nih? Ternyata di zaman modern, nama lollipop pertama kali muncul di novel Charles Dickens yang diterbitkan pada tahun 1800-an. Lollipop ternyata nggak selalu dinikmati untuk ngemil santuy karena sebagian di antaranya dipakai sebagai obat. Lollipop jenis ini bisa jadi pilihan terbaik emak-emak kalau anak mereka susah minum obat. Tapi sebagiannya cuma bisa dikonsumsi oleh orang dewasa. Kalau kamu penggemar berat lollipop, jangan lupa tandai kalendermu tiap tanggal 20 Juli ya. Di tanggal ini kamu bisa ngerayain Hari Lollipop Nasional Amerika Serikat sambil tukeran lollipop. Sejumlah toko juga akan ngeluarin varian unik mereka untuk ngerayain hari spesial ini. Lollipop juga punya rekor dunia, penikmatnya bisa ngebentuk barisan terpanjang sambil makan lollipop yang terdiri dari 12.831 orang. Mereka ngadain acara ini di Valladolid, Spanyol pada September 2008. Lollipop Sultan ini pasti cocok banget deh untuk kamu yang bingung ngabisin duit. Harganya aja bisa sampai 150 juta rupiah. Jangan salah, lollipopnya nggak cuma satu buletan loh, tapi ngebentuk satu kursi utuh yang terbuat dari 27 kg gula halus. Kita nggak tahu pasti jumlah lollipop yang dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Tapi penggemar terbanyaknya ada di Jerman, Irlandia, Swiss, Australia, dan Inggris. Lollipop juga memiliki banyak nama. Penyebutannya bervariasi di berbagai tempat, ada yang menyebutnya loli, permen isap, atau sticky pop. Kalau di tempatmu namanya apa? Lollipop rasa permen kapas ternyata banyak digemari loh. Mungkin karena lollipop lebih gampang dimakan daripada permen kapas asli. Tapi rasanya tetap mirip kok. Kayaknya aku bakal milih lollipop rasa ceri aja deh. Kalau kamu gimana? Apa rasa lollipop favoritmu? Komen di bawah dong. Enak nih sarapan pakai telur rebus. Tapi waktu kamu pecahin telurnya, kok warnanya hijau? Jijik banget deh. Kayaknya telurnya terlalu lama dimasak tuh. Warnanya jadi hijau karena lapisan belerang tipis di putih telur dan zat besi di kuning telur. Meskipun warna campuran kimianya hitam, tapi jadi hijau karena kena kuning telur. Tenang, telur hijau ini aman dimakan kok. Waktu duduk mau difoto, aneh banget kalau nyebutin kata lain selain cheese buat dapat senyum sempurna. Tapi beda kok di abad ke-19. Fotografer biasanya minta subjek foto buat bilang prune. Soalnya biar dapat ekspresi kayak bebek. Ekspresi foto ini dianggap tepat pada masanya. Strawberry nggak termasuk berry dan lebih kayak buah palsu. Terus dianggap beragam buah. Kita percaya kalau titik-titik coklat atau putih itu bijinya. Padahal itu sebenarnya buah yang menempel ke dagingnya. Terus kenapa bisa salah dari awal? Kesalahan itu berawal ratusan tahun lalu saat buah ini diberi nama. Tapi itu jauh sebelum ada ahli botani buat mengklarifikasi kesalahan ini. Film fiksi ilmiah sering terinspirasi oleh penjelajahan luar angkasa asli. Tapi ada satu hal yang NASA terapkan setelah nonton film fiksi ilmiah. Film tahun 1929, Woman in the Moon, memperkenalkan hitung mundur biar antisipasinya lebih tinggi. Menurut NASA, ini berguna, jadi mereka menggunakannya pada tahun 1969. Ternyata bukan cuma seru, tapi juga praktis. Hal ini membantu tim besar di balik setiap peluncuran buat mastiin mereka kompak sampai detik terakhir. Nafsu makan kamu mungkin berubah waktu ngeliat apel nanti. Karena biasanya dipetik pada bulan Agustus sampai November, apel yang berkilau di supermarket dilapisi lilin panas, lalu dikeringkan dan dikirim ke penyimpanan dingin. Sebelum dikirim ke supermarket dengan terlihat segar, apel ini udah disimpan selama sekitar 6-12 tahun. Kamu pasti nggak bisa kayak gini. Coba bersenandung sambil nutup hidung. Nggak ada suaranya kan? Tanpa jalan keluar buat udara, suara mustahil tercipta. Taman nasional terbesar di dunia yang terletak di Greenland memiliki luas 970.000 meter persegi. Wow, 2 kali ukuran California. Meskipun besar, cuma ada 40 warga yang menetap di area luas ini dan menjadikan tempat ini salah satu tempat paling terpencil di bumi. Punya masalah bau mulut? Solusi paling umum adalah permen karet, tapi ada yang sama ampuhnya kok. Timun adalah solusi alami yang bagus dan lebih efisien. Timun membantu merangsang produksi air liur sama kayak permen karet. Tapi bedanya dengan penghilang bau mulut lain adalah kandungan airnya.
Membilas remahan makanan yang tersisa juga membantu menghindari mulut kering yang jadi penyebab bau mulut. Kamu mungkin mengira Z adalah huruf yang terakhir dimasukkan ke alfabet, padahal sebenarnya J. Tahun 1524, ahli tata bahasa asal Italia pengen nyari cara buat misahin I dan J. Kalau disatukan, dua huruf ini jadi huruf vokal. Dan dulu, J digunakan sebagai konsonan yang mirip Y. Tahun 1633 lah buku tata bahasa Inggris menjelaskan penggunaan J yang tepat. Akhirnya, huruf ini masuk alfabet seperti sekarang. Pengisap debu pertama diciptakan tahun 1901. Ukurannya besar banget dan butuh 4 orang buat mengoperasikan pengisap debu ini. Mesin bensin yang memberikan dayanya juga harus dipindahin pakai kuda. Mungkin akhirnya pengisap debu itu dipakai buat bersihin kotoran yang dibawa kuda. Gak lama setelah itu, mereka menemukan cara lebih mudah buat membersihkan rumah. Tahun 1910, pengisap debu genggam diciptakan. Tahu nggak sih kalau ternyata babi itu nggak bisa keringetan? Soalnya semua babi terlahir tanpa kelenjar keringat. Satu-satunya cara mereka mendinginkan badan adalah dengan mencari kubangan atau lumpur. Payung diciptakan sekitar 4.000 tahun lalu dan diterima secara umum untuk digunakan wanita. Fungsi utamanya adalah biar mata nggak kena sinar matahari langsung dan sebagai aksesori mode. Pada pertengahan abad ke-18, pria boleh menggunakannya dan terciptalah versi payung modern anti air seperti sekarang. Lebih penting lagi, payung anjing pertama diciptakan tahun 1965. Kadang dokter gigi suka ngelarang kita makan makanan manis. Jadi kamu bakal kaget pas tahu kalau permen kapas ditemukan oleh dokter gigi. John C. Wharton, seorang dokter gigi dan pembuat gula-gula, pengen ngasih pasiennya permen ini setelah berkunjung. Mungkin dikasih permen biar pasien lebih sering datang ya. Kalau kita bisa membangun jalan raya ke luar angkasa dan bisa menyesuaikan efek gravitasi, cuma butuh 1 jam buat nyetir ke luar angkasa pada kecepatan 100 km per jam. Elon Musk bisa kali ya bikin ini. Berapa sih berat awan? Kayaknya nggak terlalu berat, soalnya bisa aja tuh melayang di langit. Tapi awan bisa memiliki berat sampai 450 kg loh. Awan besar itu bisa melayang di atas kamu karena udara di atas sana lebih ringan dan nggak begitu padat dibanding udara kering di bawah. Efek yang sama juga terlihat waktu kamu perhatikan minyak yang mengambang di air. Kamu pikir kamu menguap karena bosan atau lelah? Itu mitos ya. Kamu lebih sering menguap pada sore hari, tapi ini cuma cara tubuh buat ngebantu kamu tetap terjaga. Dengan menghirup udara sejuk dan meregangkan otot, aliran ke otak juga jadi sejuk. Peneliti bisa membedakan ukuran otak spesies hewan dari kuap mereka. Semakin besar otak, semakin panjang kuap mereka. Hayo, berapa lama kamu nguap? Sering main video game meningkatkan materi abu-abu di otak buat para gamer di luar sana. Nah, hal ini membantu mendorong sambungan otak melalui kontrol otot, memori, persepsi, dan navigasi spasial. Percobaan di Pusat Medis New York menemukan bahwa dokter bedah yang main game 3 jam melakukan kesalahan lebih sedikit, yaitu 37%, dan bertindak lebih cepat 27% daripada dokter yang enggak main game. Kamu pengen meninggikan badan? Cepat pakai sepatu luar angkasa, soalnya tubuh manusia bisa tumbuh 3% lebih tinggi di luar angkasa. Di bumi, tulang belakang kita tertekan gravitasi. Tapi di kondisi tanpa gravitasi, tekanan yang hilang bikin cakram tulang belakang melebar dan tulang belakang jadi lebih panjang. Sapi nggak mengalami tidur nyenyak selagi berdiri, tapi mereka bisa tidur sebentar. Ini ciri evolusi yang ngebantu nenek moyang mereka menghindari predator. Mereka berdiri saat tidur sebentar kalau harus kabur. Mereka cuma tidur nyenyak waktu berbaring. Oh iya, sapi hanya butuh 4 jam tidur untuk kembali bugar keesokan harinya. Cewek punya lidah lebih peka daripada cowok, dan 35% cewek dianggap super tester. Sementara itu, cowok cuma 15%. Pantesan cewek lebih suka pizza pakai nanas. Jangan emosi dong kalau nggak setuju. Kita nggak bisa bersin saat tidur. Kelihatannya emang mustahil, terutama waktu pilek. Tapi saat tubuh beristirahat, saraf yang membantu kita bersin juga istirahat. Saat kita tidur, otak mengabaikan sensasi mengganggu atau geli yang biasanya bikin bersin.
Dulu, kalender kita pernah berakhir di bulan Februari. Soalnya itu bulan terakhir yang dimasukkan ke kalender. Dulu, kalender 1 tahun cuma berlangsung 304 hari. Jadi, masih banyak tempat buat nambahin bulan. Kalender baru diubah pada tahun 46 sebelum Masehi jadi kalender sekarang oleh Julius Caesar. Sebelumnya, mereka pakai kalender lunar. Julius Caesar sadar ada masalah dengan kalender ini karena enggak sesuai sama musim. Jadi, dia merekrut astronom yang bikin kalender berdasarkan tahun surya. Apel yang biasanya kamu beli di supermarket tampak sangat segar kan? Tapi umurnya mungkin sudah 1 tahun. Semua tergantung cara penyimpanannya. Pertama, dilapisi lilin. Selanjutnya, lilin dikeringkan dengan udara panas. Dan akhirnya, apel dimasukkan ke gudang berpendingin. Kungkang lebih jago menahan napas dibanding lumba-lumba. Hewan pemalas ini bisa memperlambat detak jantungnya dan menahan napas sampai 40 menit. Kalau mereka nonton drakor yang bikin deg-degan, mungkin mereka bakal ngambil napas sekali aja per episode. Saat melihat foto-foto jadul, kamu pasti sadar orang-orangnya jarang tersenyum lebar seperti foto-foto kita sekarang. Pertama, fotografer zaman dulu lebih suka semuanya serius. Jadi, alih-alih cheese, orang-orang bilang plum supaya bibir mereka tertutup. Dan kata-kata lainnya, Bumi bukan satu-satunya planet yang punya air. Para ilmuwan dari NASA yakin salah satu bulan Jupiter, Europa, punya lautan dengan air yang jumlahnya 2 kali lipat dari air bumi. Lautan itu tersembunyi di bawah lapisan es tebal. Bahkan Mars punya air cair yang mengalir. Cikada adalah salah satu serangga terbesar yang bisa kamu temukan. Sebagian besar spesiesnya nggak terlalu besar sih, cuma sekitar 3-5 cm panjangnya. Cuma ya, tapi yang terbesar yang bernama Cikada permaisuri punya panjang tubuh sekitar 7,5 cm. Sebagai perbandingan, lebar sayapnya yang membentang mencapai 20 cm. Besar juga ya. Nggak semua kambing mengunyah rumput dengan tenang di padang rumput. Beberapa lebih suka memanjat pohon untuk makan. Ini dia, kambing Maroko, fenomena alam yang cuma ada di Afrika Utara. Masalahnya, mereka jauh lebih tertarik pada buah pohon argan daripada rumput biasa. Aku paham sih, soalnya buah argan terlihat seperti apel emas. Kambing-kambing ini lumayan lincah, jadi bisa dengan mudah memanjat pohon untuk makan buah segar itu. Dan mereka jarang butuh bantuan. Ada beberapa makhluk yang secara teknis bisa hidup abadi. Ada spesies ubur-ubur yang namanya Ceralahovzonione. Kamu baca sendiri deh di layar. Yap, ubur-ubur ini punya kekuatan super untuk hidup lagi. Jadi, setiap kali terluka atau semacamnya, ubur-ubur ini mereset diri mereka kembali ke tahap polip dan memulai dari awal lagi. Oke, aku mau ngetes kamu. Mana yang lebih banyak, pohon di bumi atau bintang di Bima Sakti? Kalau jawabanmu bintang, maaf, kamu salah. Menurut perkiraan para ilmuwan, ada sekitar 100 miliar bintang di galaksi kita dan sekitar 3 triliun pohon di bumi. Nah, ini baru keren. Pluto masih belum menyelesaikan satu orbit pun sejak ditemukan. Nih, bayangin, Pluto ditemukan pada tahun 1930. Butuh sekitar 248 tahun bagi Pluto untuk menyelesaikan satu orbit penuh mengelilingi matahari. Oh iya, Merkurius yang paling cepat cuma butuh sekitar 88 hari bagi planet ini untuk menyelesaikan orbitnya. Namun, Pluto akan menyelesaikan orbit penuh pertamanya sejak ditemukan pada tahun 2178. Jadi nggak sabar. Satu lagi fakta menarik soal planet. Planet kerdil Haumea punya bentuk yang sangat aneh karena mirip sekali dengan kentang. Ukurannya hampir sama dengan Pluto dan punya cincin yang mirip cincinnya Saturnus. Kalau kamu ingin melihatnya, letaknya di luar orbit Neptunus. Nacho bukan makanan Meksiko kuno. Nacho ditemukan kurang dari 100 tahun lalu. Ignacio Anaya, yang nama panggilannya Nacho, konon menciptakan hidangan ini pada tahun 1940-an. Ada cerita bagus di balik Nacho. Seorang pelanggan tetap sedang sangat lapar dan bertanya apakah Ignacio bisa membuatkan makanan yang berbeda untuk dia dan ketiga temannya hari itu. Dia melihat mereka lapar banget dan memutuskan untuk memasak sesuatu dengan cepat. Dia harus berimprovisasi menggunakan bahan-bahan yang ada. Jadi, dia menaruh tortilla, memarut keju di atasnya, dan memanaskan hidangan itu dari atas. Agar masakannya lebih gurih, dia menambahkan cabai jalapeno di atasnya. Mami Finan, pelanggan tetap itu, menanyakan apa nama camilan unik itu. Tanpa berpikir panjang, Ignacio mengatakan namanya hidangan spesial Nacho.
Jeruk tidak selalu oranye. Kalau tumbuh di daerah subtropis, iklimnya tak cukup dingin untuk memecah klorofil. Jadi, kulitnya tetap kuning atau kehijauan. Jeruk seperti ini biasanya diolah dengan gas etilen yang bisa membantunya menjadi oranye. Siapa yang nemu cara ini ya? Oke, waktunya kamu mecahin teka-teki. Apa persamaan selai kacang dan cincin tunangan? Dua-duanya mengandung berlian. Para ilmuwan telah mempelajari cara mengubah selai kacang menjadi berlian. Mereka mengekstraksi oksigen dari CO2. Setelah mendapatkan karbonnya, kemudian mereka menaruhnya di bawah tekanan kuat. Akhirnya, mereka mendapatkan berlian. Instan juga ya? Ikan buntal alias pufferfish terkenal karena dua hal. Mereka kikuk dan bisa berubah jadi balon. Meniup dirinya sendiri membantu mereka bertahan hidup di alam liar. Mereka tak bisa dimakan saat membengkak. Mereka pun nggak sepenuhnya bisa dimakan pas sudah kempis. Racun mereka 1000 kali lebih beracun daripada sianida. Jangan cari penangkalnya deh, karena nggak ada. Atau mungkin kita perlu lebih banyak waktu untuk menemukannya. Bukan cuma manusia yang bisa menjadi kesatria, tapi penguin juga. Ada penguin yang tinggal di Edinburgh dan dia diberikan gelar kesatria pada tahun 2008. Namanya Niels Olaf III, maskot dan kepala kolonel pengawal raja Norwegia. Nah, berapa ukuran sepatu yang kamu pakai? Pasti jauh lebih kecil dibanding ukuran yang dipakai patung Liberty. Patung memang nggak butuh sepatu, tapi kalau patung Liberty ingin membeli sepatu Keds baru, dia harus mencari ukuran 879. Nggak heran ya, tingginya aja 46 meter. Ini adalah otot kita yang menyebabkan merinding. Otot-otot kecil berbentuk kipas itu bernama arrector pili, dan kita memilikinya di dasar setiap folikel rambut. Saat dingin, mereka berkontraksi, sehingga rambut kita berdiri dan menyebabkan merinding. Kamu mungkin mengira dirimu bukan seorang atlet, tapi kalau kamu pernah menyetrika pakaian di tempat yang sama sekali nggak nyaman setidaknya sekali saja, kamu sudah jadi semacam atlet. Menyetrika ekstrim adalah olahraga ekstrim di mana orang-orang membawa papat setrika ke tempat-tempat yang sangat tidak terduga, seperti hutan, kano, atau gunung, dan menyetrika pakaian di sana. Beberapa orang bahkan melakukannya di atas patung perunggu atau di bawah air. Dan, yap, ada kejuaraan resminya. Kenapa nggak beli baju anti kerut aja sih? Adu rap bukan tren yang muncul baru-baru ini saja. Di Inggris abad pertengahan, ada yang namanya fighting, yang kurang lebih mirip adu rap kontemporer. Ajang ini lumayan populer di abad ke-15 dan ke-16, memperlihatkan dua orang saling mengejek dalam adu improvisasi. Peta lidah memperlihatkan kalau kita punya bagian yang berbeda untuk tiap rasa. Eits, ini salah. Ada pengecap yang merasakan rasa tertentu lebih dari yang terasa di pengecap lain. Tapi bukan berarti satu area bisa merasakan manis dengan lebih baik dari area lain. Studi menunjukkan bahwa semua area mulut punya pengecap yang sensitif terhadap semua rasa. Bunglon berubah warna bukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu mungkin bakal melelahkan banget. Kenyataannya, beberapa hal lain seperti suasana hati, suhu, atau jumlah cahaya yang mereka dapatkan memengaruhi warna mereka. Saat bunglon bersantai dan meregangkan selnya, kristal yang ada di dalamnya terpengaruh oleh cahaya. Reptil ini menggunakan kristal untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi misalnya, warna yang lebih gelap menunjukkan mereka sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Mungkin mereka lagi agak marah. Hati-hati ya sama bunglon pemarah. Kalkun bisa merona seperti manusia. Cara kerjanya sama. Mereka merona saat marah, bersemangat, atau bahkan merasa bersalah. Kamu bisa melihat kulit di leher dan kepala mereka memerah. Oposum tidak benar-benar tidur sambil bergelantungan dengan ekor. Kamu bisa melihatnya di kartun dan foto, tapi secara umum tidak. Ekor mereka kuat, jadi mereka bisa mencengkeram cabang dan menahan berat badan mereka, tapi hanya untuk waktu singkat. Oposum dewasa terlalu berat untuk bertahan dalam posisi ini terlalu lama, jadi istirahat mereka takkan cukup. Jadi, untuk bisa tidur bergelantungan dengan ekor mereka semalaman, Kamu pasti udah tahu fakta-fakta tentang tubuh kamu, kan? Mana yang mitos dan mana yang fakta? Nah, kalau benar, kamu dapat 1 poin. Tulis skor kamu ya. Gizi telur coklat lebih besar daripada telur putih. Mitos atau fakta? Mitos.
Gak ada penelitian yang bilang telur coklat lebih sehat daripada telur putih. Warna cangkangnya aja yang beda, tapi warna ini gak berhubungan sama gizi dan kualitasnya. Jenis ayamlah yang memengaruhi warna ini. Kalau cuping ayam itu berwarna putih, telurnya juga putih. Katanya tumpukan debu di rumah kamu sebenarnya sel kulit mati yang luruh. Emang iya? Jijik banget, ih! Menurutmu ini mitos atau fakta? Ini mitos ya. Ada banyak komponen lain selain serpihan kulit yang bisa bikin rumah berdebu. Menurut penelitian di rumah-rumah Kanada, serat, rambut, bahan bangunan, jamur, serbuk sari, bagian tubuh serangga, dan abu adalah beberapa di antaranya. Masuk akal sih, karena rumah dekat jalan raya atau area renovasi bisa lebih berdebu daripada rumah di tengah hutan. Kulit adalah organ terbesar. Fakta atau mitos ya? Fakta. Tunggu, bukannya usus bisa jadi panjang banget kalau direntangkan? Enggak, tetap lebih besar kulit. Manusia dewasa memiliki kulit seberat 3,5 kg dan seluas 2 meter persegi. Nggak kebayang kalau kita nggak punya kulit kan? Karena kulit bukan cuma menutup tubuh, tapi juga melindungi kita. Kamu nggak bisa bernapas dan menelan bersamaan? Mitos atau fakta? Fakta. Hayo, siapa yang nyobain setelah nonton ini meskipun tahu jawabannya? Coba aja sendiri. Jadi di tenggorokan itu ada 2 saluran yang penting untuk hidup. Bahasa sehari-harinya adalah saluran napas dan saluran makanan. Saluran ini mencegah kita bernapas dan menelan bersamaan. Kalau enggak, makanan bisa masuk saluran napas dan menimbulkan komplikasi parah. Makanya kalau tersedak, kita akan batuk sehingga makanan nggak masuk ke paru-paru. Selain jari, lidah juga punya sidik yang unik loh. Mitos atau fakta? Fakta. Lidah manusia punya ciri luar biasa yang bikin kita merasakan makanan. Lidah juga punya tekstur yang unik. Kita menggunakan sistem biometrik seperti sidik jari, pindai suara, dan pindai iris untuk autentikasi yang penting untuk proses identifikasi dan verifikasi. Sidik lidah juga digunakan sebagai alat sistem biometrik karena unik dan susah banget untuk ditiru. Bayangin deh, kalau kita mulai pakai sistem ini biar aman, kita bakal mengunci brankas atau ponsel dengan sidik lidah. Manusia dewasa berada di kamar mandi selama 3 jam setiap minggu. Tebak, fakta atau mitos nih? Fakta, saintis bikin jejak pendapat yang mengungkap bahwa rata-rata manusia dewasa menghabiskan 3 jam 9 menit di kamar mandi setiap minggunya. Ini lebih lama daripada waktu olahraga mereka. Santai aja, nggak usah buru-buru. Mitos atau fakta nih, kamu menelan 8 laba-laba setahun selama tidur. Jangan percaya lah, untungnya buat kita dan buat laba-laba, ini mitos. Nggak usah takut lagi dan tidur aja yang nyenyak. Kebanyakan laba-laba nggak dengan sengaja kok mendatangi manusia. Mereka juga merasa aneh dengan getaran dari orang yang lagi tidur. Atau mungkin mereka kayak hidup di habitatnya ya. Laba-laba berpikir kamu teman sekamar mereka. Selama nggak ada buktinya, ini mitos. Tulang paha bisa menahan tekanan ratusan kilogram. Kira-kira ini mitos atau fakta ya? Benar, ini fakta. Orang-orang menyebutnya tulang paha, padahal sebetulnya tulang femur. Lokasi tulang ini ada di bagian atas kaki, dan menurut para ahli, tulang ini sulit patah. Femur adalah salah satu dari 2 tulang terkuat di anatomi kita. Kalau penasaran, yang pertama adalah tulang temporal tengkorak. Tulang paha bisa menahan beban 30 kali berat badan kamu loh. Mungkin karena tulang ini adalah tulang terpanjang dan terbesar di tubuh manusia. Kamu percaya nggak kalau bercukur bikin bulu tumbuh lebih tebal? Mitos atau fakta tuh? Mitos itu bisa dibantah seperti ini. Para ahli bilang bercukur nggak memengaruhi ketebalan bulu. Karena kepala bulunya nggak tercabut, akarnya masih utuh, jadi kamu cuma mencukur bagian atasnya aja. Setelah bercukur, bulu yang tumbuh akan tumpul karena terpotong sehingga kamu merasa lebih tebal. Pernah ngambil lagi makanan yang baru terjatuh? Katanya nggak apa-apa tuh. Fakta atau mitos? Mitos, jangan makan sesuatu yang udah jatuh ke lantai dong.
Gak ada tuh yang namanya belum 5 menit. Peneliti menemukan sejumlah bakteri pindah ke makanan dalam 5 detik. Kelembapan makanan memengaruhi tingkat kontaminasi. Contohnya gini, kamu nggak sengaja menjatuhkan semangka dan keripik ke lantai. Nggak tahu kenapa jatuh dan kenapa juga kamu makan itu bersamaan. Tapi semangka bakal lebih terkontaminasi daripada keripik. Karena kelembapan semangka lebih tinggi, permukaan semangka lebih rentan terhadap perpindahan bakteri. Rambut pirang dan rambut merah bakal segera punah. Mitos atau fakta nih? Ini sih gampang, mitos ya. Rambut merah atau pirang berkaitan dengan gen resesif. Gen ini bisa diturunkan tanpa menciptakan warna rambut pembawa gen. Kalau kedua orang tua punya gen resesif yang sesuai, kemungkinan besar generasi penerusnya akan berambut pirang atau merah. Benar, gen ini langka, tapi populasi masih membawa gen ini sehingga nggak akan hilang selamanya. Gen ini baru akan punah jika semua orang di dunia yang memiliki gen ini punah juga, jadi kemungkinannya kecil. Katanya minum kopi bikin dehidrasi. Fakta atau mitos? Mitos, santai aja ngopi pagi nggak apa-apa kok. Emang sih setelah minum kopi, kamu bakal lebih sering ke toilet, tapi bukan berarti kamu kehilangan lebih banyak air. Ada sejumlah penelitian tentang efek kafein, beberapa di antaranya mengungkapkan bahwa minum kopi dalam jumlah wajar sehari nggak meningkatkan risiko dehidrasi. Makan yogurt membantu pencernaan. Menurutmu, ini fakta atau cuma mitos lagi? Fakta dong, tapi kalau pilihan yogurtnya tepat, yogurt adalah makanan yang mengandung probiotik. Bakteri baik inilah yang bikin pencernaan kamu lancar. Kalau mau sistem pencernaan yang sehat, nggak cukup dengan makan yogurt aja. Yogurt emang membantu sistem pencernaan, tapi ingat, nggak semua yogurt sama. Ada yogurt yang mengandung gula atau punya topping seperti permen atau cookies, mending pilih yogurt klasik aja deh. Rambut akan tumbuh lebih cepat kalau sering dipotong. Fakta atau mitos? Mitos. Kita sering banget denger, jangan sedih kalau potong rambut nanti rambut kita akan tumbuh lebih cepat kok. Sayangnya laju pertumbuhan rambut nggak bergantung pada frekuensi potong rambut. Laju pertumbuhan rambut rata-rata adalah 3 mm per hari. Pertumbuhan rambut juga dipengaruhi banyak faktor, diantaranya umur, hormon, dan bahkan musim. Ayo, jadi potong rambut nggak nih? Ada beberapa hal tentang alam yang sudah kamu tahu secara pasti. Bener nggak? Yuk kita cari tahu seberapa banyak yang kamu tahu tentang planet tempat kita tinggal. Berapa banyak dari 14 soal ini yang bisa kamu jawab? Beritahu kami ya. Piramida Agung Giza dibangun ketika mamut masih berkeliaran di bumi. Mitos atau fakta? Ini fakta. Piramida paling terkenal di dunia ini dibangun sekitar 500 tahun sebelum mamut berbulu punah sekitar 4.000 tahun lalu. Habitat terakhir mereka yang diketahui adalah Pulau Wrangel yang dingin dan sepi di Laut Arktika yang mungkin nggak sedingin sekarang. Ada lebih banyak pohon di bumi daripada bintang di Bima Sakti. Apakah ini mitos atau fakta? Ini fakta. Para ilmuwan dulu meyakini ada sekitar 400 miliar pohon di planet kita, tapi penelitian terbaru menunjukkan ada lebih dari 3 triliun pohon atau sekitar 420 pohon per orang. Sedangkan bintang-bintang di galaksi kita hanya berjumlah sekitar 100 miliar atau 30 kali lebih sedikit dibanding jumlah pohon di bumi. Pohon-pohon yang kita lihat semuanya bersifat individual. Mitos atau fakta? Ini mitos yang salah.
Sekitar 90% pohon di bumi saling terhubung oleh filamen miselium. Filamen ini mengirimkan sinyal peringatan saat dalam bahaya dan saling bertukar nutrisi. Ini seperti internet bawah tanah. Selain itu ada juga organisme seperti pando misalnya yang merupakan makhluk hidup terbesar di planet ini. Penampakannya seperti hutan lebat yang dipenuhi pohon aspen. Sebenarnya pando pada dasarnya adalah satu pohon raksasa dengan akar-akarnya yang saling terhubung di bawah tanah. Kita meminum air yang sama dengan yang diminum dinosaurus ratusan juta tahun yang lalu. Mitos atau fakta? Ini fakta. Hanya sebagian kecil air di planet kita yang menguap habis, sisanya terus diperbarui. Jadi mamut, dinosaurus, dan apapun yang hidup miliaran tahun sebelumnya minum dan berenang di air yang sama dengan yang kita lihat sekarang. Dan masih banyak lagi yang mereka lakukan di dalam air. Sayangnya air tidak menyimpan informasi tentang makhluk-makhluk purba tersebut sehingga kita tidak bisa mengetahui lebih banyak tentang mereka. Petir tidak pernah menyambar di tempat yang sama 2 kali. Apa kamu berani membuktikannya? Mitos atau fakta? Bagus deh kalau kamu nggak berani. Petir bisa saja menyambar tempat yang sama berkali-kali. Ini mungkin terkesan acak, tapi muatan listrik dari langit tertarik ke arah objek tertinggi di area badai petir. Selain itu, material penyusun objek ini juga berpengaruh. Bukan kebetulan bahwa penangkal petir pada bangunan sebagian besar terbuat dari campuran tembaga dan aluminium. Kedua logam ini termasuk bahan paling konduktif sehingga mampu menarik petir dengan sangat efisien. Semua gurun bersuhu panas. Nah, yang ini gampang kan? Mitos atau fakta? Kalau kamu menebak ini mitos, maka kamu benar. Gurun dikategorikan bukan berdasarkan suhunya, melainkan berdasarkan ada tidaknya pertumbuhan dan kehidupan di sana. Gurun yang paling terkenal adalah Sahara, tentu saja, dan di sana memang sangat panas. Gurun terbesar di dunia yang sebenarnya adalah Antartika, yang ukurannya hampir 2 kali lipat gurun Sahara. Suhunya bahkan tidak bisa dibilang hangat. Ini adalah gurun kutub, dan masih ada beberapa lainnya di planet kita, contohnya Greenland. Ada cukup banyak emas di bawah tanah untuk menutupi seluruh planet dengan lapisan emas tebal. Apakah kamu percaya ini? Sebaiknya kamu percaya karena ini benar. Sejak tahun 1950, manusia sudah menambang hampir 200.000 ton emas. Jika seluruh logam ini dijadikan sebuah kubus, maka kubus itu akan memiliki sisi-sisi sepanjang 21,3 meter. Data terbaru dari para ilmuwan mengonfirmasi adanya cadangan emas yang sangat besar di dalam inti bumi. Logam ini cukup untuk menutupi seluruh planet hingga setinggi lutut manusia. Masalahnya kita tidak bisa menambangnya dari sana. Sayang sekali ya. Bulan dan Mars sudah terpetakan dengan lebih baik dibanding lautan di bumi. Ini nggak mungkin kan? Nyatanya memang benar. Kita punya peta bulan dan Mars yang sangat rinci, meskipun masih sering menemukan kejutan-kejutan di permukaannya. Sedangkan 80% lautan di bumi belum dipetakan dan belum dijelajahi. Kita tidak bisa mempelajari lautan dengan baik karena tekanan, suhu dingin, dan minimnya cahaya di bawah miliaran ton air. Lava selalu berwarna merah. Memangnya ada warna lain? Mitos atau fakta? Mitos. Biasanya lava berwarna merah atau oranye karena umumnya berupa lelehan batuan dari perut bumi. Tapi ada satu gunung berapi di Indonesia yang lavanya berwarna biru dan bercahaya. Namun itu hanya pada malam hari. Pada siang hari lavanya terlihat normal. Tidak ada misteri di baliknya, hanya berlimpahnya gas belerang. Gunung berapi ini juga memiliki danau kawah asam terbesar di dunia. Air di sana sangat biru kehijauan hingga membuat siapapun ingin menceburkan diri. Tapi kamu mungkin sudah bisa menebak kalau itu berbahaya.
Api di gunung berapi ini juga berwarna biru dan merupakan api biru terbesar di dunia, membumbung setinggi 4,9 meter. Pernah melihat kompor gas menyala kan? Di sini prinsipnya kurang lebih sama. Kita juga bisa melihat pelangi di malam hari. Apakah itu mitos atau fakta? Ini benar adanya, dan bahkan ada namanya untuk fenomena ini, yaitu busur bulan. Disebut juga pelangi bulan, peristiwa ini sangat langka. Ini mirip dengan pelangi biasa, hanya saja muncul pada malam saat cahaya bulan terang setelah hujan turun. Ada juga yang disebut pelangi api, mitos atau fakta? Ini fakta. Ini fenomena indah ketika awan di langit berwarna-warni seperti pelangi dan terlihat mirip air terjun berapi-api yang beraneka warna. Fenomena ini hanya terjadi pada kondisi yang tepat dan syaratnya sangat spesifik, dekat dengan khatulistiwa, cuacanya cerah, ada awan seperti bulu di langit, matahari lebih tinggi dari 58 derajat di atas cakrawala. Awan seperti itu terbentuk dari kristal es, dan ketika sinar matahari mengenainya, partikel-partikelnya membiaskan cahaya dan menciptakan pelangi. Wow! Ada pohon pelangi, mitos atau fakta? Kalau kamu meragukannya, aku senang karena foto yang satu ini bukan hasil editan loh. Ini adalah eukaliptus pelangi dan kulit kayunya benar-benar memiliki semua warna pelangi. Tanaman eukaliptus ini merontokkan kulit kayunya pada waktu yang berbeda setiap tahun. Setiap kali bagian yang tua lepas, pohon ini pertama-tama menampakkan kulit kayu berwarna hijau terang yang bersembunyi di bawahnya dan kemudian bisa berubah menjadi warna apa saja. Ada berbagai macam warna, oranye, merah marun, biru, bahkan ungu. Batu bisa bergerak sendiri. Mitos atau fakta? Percayalah, ada sebuah dataran gurun di California di mana batu-batu bergerak dengan sendirinya. Dulunya dataran ini merupakan dasar danau, tapi kemudian mengering dan menjadi gurun yang gersang. Terkadang hujan turun di sini membanjiri seluruh lembah. Ketika malam tiba, suhu udara turun dan airnya tertutup lapisan es tipis. Ketika cuaca kembali hangat, es akan pecah menjadi beberapa bagian dan angin mendorongnya ke segala penjuru. Beberapa pecahan es ini membawa serta batu-batu kecil. Setelah es mencair dan air menguap, yang tersisa hanyalah jejak yang ditinggalkan oleh bebatuan seolah-olah bergerak dengan sendirinya. Genangan lumpur bisa berpindah-pindah. Mitos atau fakta? Faktanya ada satu genangan lumpur di dunia yang bergerak sendiri dan tidak ada yang tahu kenapa. Genangan lumpur ini bergerak dengan kecepatan sekitar 6,1 meter per tahun dan tampaknya memulai perjalanannya di dekat patahan San Andreas di California. Banyak orang sudah mencoba menghentikan pergerakannya, namun tidak berhasil. Sejauh ini bencana alam yang terus berjalan ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dengan sendirinya. Ini bisa jadi bahan renunganmu. Kamu butuh setetes cairan, printer 3D canggih, dan beberapa jam kerja untuk bikin spinner fidget terkecil untuk selamanya. Lebarnya akan lebih kecil dari helaian rambutmu. Setidaknya, para peneliti di Laboratorium Nasional Oak Ridge berhasil melakukan itu. Cookies Oreo Double Stuffed sebenarnya nggak 2 kali lipat loh. Seorang guru matematika menimbang 10 Oreo biasa, 10 Oreo Double Stuffed, 10 Oreo Mega Stuffed. Ternyata, Oreo Double Stuffed cuma 1,86 kali lipat Oreo Stuffed. Cabai chipotle bukan jenis cabai khusus loh. Ini cuma cabai jalapeno biasa. Cabai chipotle itu cabai jalapeno kering yang diasap. Dalam bentuk gas, oksigen tak berwarna dan tak berbau. Tapi dalam bentuk cair atau padat, zat ini kelihatan biru pucat. Setelah terperangkap di lubang hitam, bintang akan dikoyak oleh gaya gravitasinya yang sangat besar. Sebagiannya tetap meluncur memasuki bagian belakang lubang hitam.
Sisanya dilepas dalam bentuk semburan plasma besar berkekuatan luar biasa hingga bisa bergerak sejauh ratusan tahun cahaya. Belum lama ini, ilmuwan memutuskan kalau silsilah keluarga dinosaurus harus digambar ulang untuk pertama kalinya setelah 130 tahun. Kelihatannya, dua spesies dinosaurus harus dijadikan satu kelompok sejak awal sekali, yaitu jenis pemakan daging berpinggul kadal, kayak T-Rex, dan vegetarian berpinggul burung, kayak Stegosaurus. Seekor unta bisa minum sampai 30 galon air dalam 10 menit lebih sedikit. Air ini disimpan di dalam aliran darah hewan ini. Adapun punuknya yang berlemak yang menyediakan nutrisi bagi unta saat di sekitar sedikit sekali makanan. Beberapa hewan laut menggunakan medan magnet bumi untuk menemukan jalan pulang. Paru-paru bukan cuma membantu bernapas, tapi juga menghasilkan sel-sel darah loh. Sel-sel ini bertanggung jawab terhadap pembekuan darah yang menghentikan perdarahan. Paru-paru membuat lebih dari 10 juta sel kecil ini per jam. Hanya ada dua huruf yang nggak pernah muncul dalam tabel sistem periodik, yaitu J dan Q. Putar bola saat kamu menjatuhkannya, dan ia akan melayang di udara pas jatuh. Fenomena ini disebut efek Magnus. Kamu bisa melihat efek ini bekerja dalam berbagai cabang olahraga, misalnya tenis atau bisbol. Anatidephobia adalah ketakutan bahwa suatu saat di suatu tempat di dunia, seekor bebek atau angsa sedang mengawasi kamu. Orang itu nggak selalu takut bebek atau angsa tersebut akan mendekati atau bahkan menyentuhnya. Dia cuma nggak suka merasa diawasi. Pertama kali perasaan ini digambarkan dalam komik yang menggambarkan bagaimana seseorang bisa takut kepada apapun. Bebek yang mengawasi tiap gerak-gerikku pasti bikin aku sangat gugup. Bisa jadi gila aku. Permen buah kesukaanmu mungkin berkilau karena dilapisi lilin karnauba. Banyak buah, terutama apel, juga memiliki selapis tipis lilin ini. Lilin ini bukan cuma bikin permen dan buah kelihatan mengilap, tapi juga bisa bikin mobilmu kinclong loh. Buah persik dan nektarin kelihatannya lain, tapi sebenarnya keduanya tuh buah yang hampir sama. Jika gen berbulunya dominan, kita memperoleh persik. Kalau enggak, kita memperoleh nektarin yang halus. Burung gagak sangat pandai mengenali wajah orang dan bahkan telah ditemukan mengingat manusia dalam jangka waktu lama. Ini bisa berarti baik atau buruk, tergantung sebaik apa hubunganmu sama burung gagak. Kamu pasti nggak suka bertemu gagak yang menyimpan dendam kepadamu. Mungkin kamu nggak mudah membedakan antara gagak yang satu dengan yang lain. Jadi lebih baik ambil amannya dan sedikit lambaikan tangan aja kepada mereka. Di kota Yoro, Amerika Tengah, ada kejadian tahunan yang dikenal sebagai hujan ikan. Ini bukan berarti penduduk lokal punya pilihan untuk itu loh. Tiap tahun di bulan Mei atau Juni, badai hujan deras menerjang kota, meninggalkan sekumpulan ikan loncat-loncat di jalanan. Diyakini, fenomena ini disebabkan oleh sengkayan atau tornado air yang menjatuhkan ikan jauh dari tempat asal mereka. Pesan antar seafood gratis? Mau dong! Sehelai spaghetti di garpumu ada namanya loh, yaitu spaghetto. Dalam bahasa Italia, huruf I di akhir kata artinya kata itu berbentuk jamak, sedangkan O adalah tunggal. Ini berlaku untuk semuanya, seperti gnocco alih-alih gnocchi, fettuccino alih-alih fettuccini, dan raviolo untuk satu bingkisan tunggal makanan lezat. Air bisa membeku dan mendidih di saat yang sama. Ini disebut titik triple, yaitu ketika suatu bahan bisa berbentuk padat, cair, dan gas di saat yang sama. Tapi cuma ada satu tekanan dan suhu yang memungkinkan hal itu terjadi. Kita terbiasa dengan saus ranch putih, tapi kenyataannya biasanya produsen membubuhkan tianium dioksida agar warnanya jadi seputih tabir suryamu. Produsen tabir surya juga membubuhkan titanium ke dalam produk mereka. Begitu juga saus Caesar dan keju biru. Bulan kita
pernah punya atmosfer. Beberapa letusan gunung berapi terjadi di satelit alam bumi itu sekitar 4 miliar tahun lalu. Letusan ini melepaskan gas dalam volume sangat besar, triliunan ton. Gas itu begitu banyak hingga nggak ada waktu untuk memasuki ruang angkasa. Begitulah atmosfer terbentuk. Air dingin lebih cepat memanas dibanding air hangat loh. Kecepatan proses ini tergantung pada perbedaan suhu antara cairan itu dengan lingkungannya. Karena itu, air dingin butuh lebih sedikit waktu untuk menyerap panas. Tapi nggak berarti air dingin akan lebih cepat mendidih dibanding air panas. Selandia adalah benua yang tenggelam di Samudra Pasifik. Benua ini sering digambarkan sebagai pecahan benua atau benua kecil. Areanya hampir seluas 59.569.727 km persegi, sekitar setengah luasnya AS. Benua kecil ini tenggelam 23 juta tahun lalu. Selandia Baru adalah bagian terluas dari Selandia yang tetap berada di atas permukaan air laut. Manusia masih berevolusi. Ilmuwan telah melacak beberapa juta anomali manusia. Ternyata, sebagian gen berbahaya, lambat tapi pasti tersaring dari DNA manusia. Bintang kelihatan kayak berkedip karena turbulensi di atmosfer bumi. Ini membuat sinar dari bintang-bintang itu bergerak ke arah lain sebelum mencapai mata kita. Dan kelihatannya seolah-olah sinar itu bergetar. Air butuh waktu 1000 tahun untuk menyelesaikan perjalanannya keliling dunia. Seluruh prosesnya disebut sabuk konveyor lautan global atau siklus termohalin. Bismut adalah logam putih rapuh dan berkilau yang bersemu pink. Kalau kamu lelehkan dan dinginkan dengan sangat lambat, maka akan terbentuk kristal kubus warna-warni. Permen Skittles dan M&M's diberi warna dengan kumbang. Pewarna makanan merah terbuat dari karmin, yang terbuat dari kumbang cochineal. Lipstik merah juga dibuat dari kumbang ini. Batu-batuan, logam, dan mineral serta bahan lain yang menyusun planet ini tertanam di tanah lebih padat di area tertentu dibanding di tempat lain. Konsekuensinya sangat mengejutkan. Gravitasi agak bervariasi tergantung pada tempatmu berada. Ketinggian tempat juga berpengaruh. Jadi jika kamu ada di puncak Gunung Everest, berat badanmu juga akan berkurang. Jangan lihat ke bawah ya. Seorang ilmuwan berteori bahwa suatu zat ada dalam mikroba kuno sebelum klorofil, yaitu bahan yang bikin tanaman berwarna hijau, berevolusi di bumi. Bahan ini memantulkan sinar matahari sebagai warna merah dan nila yang berpadu menjadi ungu. Kalau ini benar, bumi muda penuh dengan hewan aneh warna ungu sebelum semua hijau-hijauan itu muncul. Rasa apel lebih enak ketika diiris karena terpapar oksigen. Oksigen mengaktifkan enzim bernama polifenol oksidase yang bertanggung jawab atas pemasakan dan pencoklatan yang kelihatan. Hal yang sama terjadi saat kamu pukul sebuah apel. Oksigen memasuki apel melalui retakan kecil dan mulai membuatnya masak. Apa kamu suka coklat putih? Nah, sebenarnya coklat putih nggak mendekati coklat yang sebenarnya. Pada dasarnya, coklat putih adalah campuran gula, susu, vanila, dan lemak kakao. Lemak kakao belum cukup untuk menjadi coklat. Ia harus mengandung coklat cair atau bubuk. Satu-satunya produk yang nggak pernah kedaluarsa, meskipun nggak disimpan di kulkas, adalah madu. Madu memiliki pH rendah dan banyak gula. Karena itu, organisme yang menyebabkan rusak nggak bisa hidup dalam madu. Jika dua logam dari jenis yang sama bersentuhan di ruang angkasa, keduanya akan terikat dan menempel jadi satu. Ini nggak terjadi di bumi, sebab air dan udara memisahkannya. Orang lebih jujur ketika sedang capek, karena itu kebanyakan pengakuan dilakukan dalam percakapan larut malam. Pemadam kebakaran biasa memadamkan api dengan wet water. Ini adalah air yang dicampur dengan agen pembasah atau surfaktan. Surfaktan adalah bahan kimia yang membantu air membasahi objek dan lebih mudah menyebar kemana-mana.
matahari adalah bintang berukuran rata-rata. Tapi, matahari tetap bisa menampung 1.300.000 bumi. Bobot bintang ini juga 333.000 kali bobot planet kita. Orang sudah bisa mengeja email mereka dalam kode Morse sejak tahun 2004. Saat itulah, untuk pertama kalinya, simbol baru ditambahkan ke dalam kode itu. Karakter ini biasa disebut comet dan terdiri dari huruf A dan C, tanpa pemisah di antara keduanya. Menara gedung Empire State dirancang sebagai tempat berlabuh balon udara. Waktu itu, orang-orang percaya kapal udara ini bakal menjadi alat transportasi utama di masa depan. Di dalam proyek itu, ada tangga untuk naik ke kapal, kantor check-in dan bea cukai, dan sebagainya. Tapi kemudian, insinyurnya sadar angin di atas sana terlalu kencang untuk rencana mereka. Jadi, mereka mencoret ide itu. Air terjun Angel adalah air terjun paling tinggi di dunia. Tingginya lebih dari 2 kali tinggi gedung Empire State. Pada musim kemarau, air yang turun kadang menguap sebelum jatuh ke dasarnya. Salah satu suara paling misterius yang pernah terdengar di bumi adalah bloop. Suara ini terdeteksi pada tahun 1997. Suaranya mirip hewan laut, tapi volumenya terlalu kencang untuk suara makhluk hidup. Bloop terdengar selama 1 menit, diawali dengan gemuruh kecil, lalu frekuensinya terus meningkat. Antartika mungkin kelihatan kayak ladang es raksasa, tapi sebenarnya ada benua besar di bawahnya. Di sana ada gunung berapi, pegunungan, dan lembah seperti benua lainnya. Saintis baru-baru ini menemukan bahwa daratan Antartika punya titik terendah di bumi serta deretan pegunungan besar. Kalau salah satu gunung berapi ini meletus, akan ada sebagian besar es yang mencair dan menambah tumpahan es ke samudra. Permukaan laut akan naik dan area pesisir di seluruh dunia akan banjir. Komposisi air laut juga akan terganggu dan membahayakan biota laut. Namun saat ini, gunung-gunung berapi itu dalam kondisi tidur. 1 hari di Kutub Selatan berlangsung 6 bulan di benua ini. Cuma ada sekali matahari terbenam dan matahari terbit di Kutub Selatan sepanjang tahun. Awalnya, bumi mungkin berwarna ungu bukan hijau. Ada teori bahwa mikroba purba menggunakan molekul, bukannya klorofil untuk menyerap sinar matahari. Molekul ini kemungkinan bikin organisme hidup menjadi berwarna ungu. Pada zaman batu, populasi Eropa Tengah cuma sekitar 1.500 orang. Berarti mereka semua bisa muat di kapal pesiar ukuran sedang yang ada sekarang. Menurut astronom, berat galaksi Bima Sakti kira-kira 1,5 triliun massa matahari. Dan 1 massa matahari sama dengan massa matahari kita. Sebagian kecil berat galaksi ini berasal dari lubang hitam supermasif di tengah galaksi. 4 juta massa matahari dan 200 miliar bintang. Yang lainnya adalah materi gelap, misterius, dan gak terlihat. Kalau semua lempengan es dan gletser Arktik mencair bersamaan, permukaan laut akan naik setinggi gedung 26 lantai. Kalau diterangi lampu black light atau sinar UV, pisang yang matang akan terlihat biru terang karena klorofil di kulitnya rusak saat buah pisang matang. Karena gerakan lempeng tektonik, Samudra Pasifik mengecil setiap tahunnya. Sementara itu, Samudra Atlantik membesar. Sekarang ini hanya ada 2 lempeng es di dunia setelah zaman es terakhir di bumi. Pertama, lempeng es Greenland, dan kedua lempeng es Antartika yang luas banget. Ukurannya seperti gabungan luas Meksiko dan Amerika Serikat. Gelombang tsunami seringkali nggak disadari kedatangannya. Gelombang ini baru terlihat tinggi saat mencapai perairan dangkal. Tapi di laut dalam, gelombang ini bisa melaju secepat pesawat komersial jarak jauh. Koral yang hidup di perairan dangkal bisa menghasilkan perlindungan sendiri terhadap matahari. Tanpa itu, sinar matahari bisa membahayakan alga yang tinggal di dalamnya. Untuk melindungi alga yang merupakan sumber makanan utamanya, koral itu berpendar. Proses ini menghasilkan protein yang berfungsi sebagai tabir surya. Hampir 90% dari semua aktivitas vulkanis di bumi terjadi di laut. Pasifik Selatan punya rangkaian gunung berapi terbesar yang diketahui saat ini. Ada 1 rangkaian gunung berapi yang punya 1133 kerucut vulkanik. Semuanya aktif dan berkumpul di satu wilayah seukuran negara bagian New York.
Zemchu Canyon di tengah Laut Bering adalah ngarai bawah laut terbesar yang pernah ditemukan. Harta karun dan artefak di dasar lautnya lebih banyak daripada yang ada di seluruh museum di dunia. Pada tahun 1900, terjadi salah satu badai hurikan terbesar di dekat Amerika Tengah dan Teluk Meksiko. Badai itu mencapai Florida dan Texas, serta dianggap sebagai badai hurikan yang paling melumpuhkan dalam sejarah Amerika Serikat. Badai itu pertama kali terdeteksi pada tanggal 27 Agustus dan berlangsung beberapa hari. Pada saat mencapai pesisir Texas, badai itu sudah tergolong hurikan kategori 4. Hurikan dibedakan berdasarkan kecepatan angin dan intensitasnya menggunakan skala Saffir-Simpson. Ada 5 kategori dari 1 sampai 5. 1 adalah hurikan terlemah dan 5 adalah hurikan terkuat. Penduduk Galveston punya waktu kurang dari 4 hari untuk bersiap menghadapi badai yang tengah mendekat dan bahkan melaju hingga Oklahoma dan Kansas. Lalu, hurikan ini menuju Great Plains, berbelok ke arah Great Lakes, New England, dan mencapai Tenggara Kanada. Badai itu sangat parah, sampai merusak lebih dari 3.600 rumah yang sudah dibangun cukup kokoh untuk menahan terjangan badai. Kalau saja badai itu terjadi sekarang, mungkin ada ratusan ribu atau bahkan jutaan rumah yang hancur. Spotted Lake Kanada disebut tempat paling ajaib di Kanada. Pada musim dingin dan musim semi, danau ini cuma danau biasa yang tampak seperti danau lainnya. Tapi coba deh, pergi ke sana pas musim panas, waktu airnya mulai menguap. Kamu bakal merasa kayak sedang di dunia lain. Ada pemandangan polkadot dengan warna biru, hijau, dan kuning. Pada musim panas ada lebih dari 300 kolam di sana yang kelihatan keren banget. Selama berabad-abad, orang-orang percaya kolam itu punya berbagai khasiat pengobatan. Oh iya, warnanya yang terang bisa dijelaskan secara ilmiah. Masing-masing warna punya kandungan tinggi mineral yang berbeda. Kita tinggal di dalam matahari, atmosfernya membentang melebihi permukaannya yang kelihatan. Meskipun jarak bumi ke bintang ini sejauh 150 juta kilometer, bumi masih berada di dalam jangkauan atmosfer matahari. Aurora terjadi saat partikel bermuatan dari matahari tertangkap oleh medan magnet bumi dan jatuh ke atmosfer bagian atas di dekat kutub. Rotasi planet kita perlahan melambat, rotasi bumi melambat 17 milidetik per 100 tahun. Karena ini, hari menjadi semakin panjang. Setelah 140 juta tahun, satu hari di bumi akan menjadi 25 jam. Benua paling selatan di bumi yaitu Antartika cuma benua kelima terbesar. Tapi benua ini memiliki hampir 70% air tawar bumi dan 90% es dunia. Antartika juga dianggap sebagai gurun. Banyak batuan di bumi berasal dari Mars. Saintis menganalisis kandungan kimiawi beberapa meteorit yang ditemukan di gurun Sahara, Antartika, dan tempat lain. Ternyata batu-batuan ini berasal dari planet merah. Istana pasir terbesar di dunia berada di Denmark. Istana pasir itu dibuat oleh 30 pengukir pasir menggunakan lebih dari 5.000 ton pasir. Biar lebih kuat, mereka nambahin 10% tanah liat dan juga lem. Mereka membangunnya agar tahan menghadapi musim dingin yang panjang serta terpaan badai. Sejumlah foton yang gak diserap akan dipancarkan lagi dan panjang gelombangnya menentukan warna yang kita lihat. Coba aja bikin satu benda terpapar sinar matahari atau foton energi tinggi, kromofor benda itu pasti rusak. Makanya foton gak bisa dipancarkan pada panjang gelombang tertentu. Benda berwarna merah paling mungkin pudar di bawah sinar matahari. Kromofornya memancarkan cahaya merah seolah menghapus foton dari panjang gelombang lainnya. Sekitar 60-100 ton debu luar angkasa terdampar di permukaan bumi setiap harinya. Partikel kosmis ini sebagian besar dilepaskan komet yang biasanya tersusun dari debu dan es. Saat matahari mengubah es ini menjadi uap air, sisa debunya jatuh ke bumi. Ada dua sisi dari setiap cerita, seperti halnya bantalan kapas biasa. Tepatnya, dua tekstur yang beda. Yang satu halus dan harusnya kamu gunakan di area wajah yang sensitif, misalnya mata. Sisi yang lebih kasar bisa untuk menghapus make up dan membersihkan wajahmu di area yang kurang sensitif seperti dahi.
Jika suka tanaman hias di dalam ruangan, mungkin kamu sudah melihat bahwa pot bunga berlubang-lubang di bawahnya. Lubang ini menjadi alasan tanaman hidup dengan subur. Lubang di dasar pot sangat penting untuk drainase air. Berkat lubang ini, kamu bisa mencegah penumpukan air yang akhirnya bisa merusak tanamanmu. Berkat lubang ini juga, akar bisa tumbuh dan berkembang keluar dari potmu. Apa kamu pernah nyadar kalau kebanyakan kacamata penerbang berlensa hijau? Ini ada kaitannya dengan asalnya. Kacamata ini pertama kali muncul tahun 1930-an. Sebelum itu, para pilot memakai kacamata goggle untuk melindungi mata ketika mereka mengudara. Altitudo tinggi dengan sinar matahari menyilaukan dan suhu di bawah nol adalah ujian berat bagi mata mereka. Kacamata goggle membantu mengatasi masalah itu, tapi ada satu lagi. Karena perbedaan suhu di dalam dan di luar goggle besar, lensanya akan berkabut dan mengaburkan pandangan pilot. Jadi, perusahaan Bausch & Lomb menemukan lensa teardrop berbingkai logam ringan. Lensanya berwarna hijau tua sebab corak ini meniadakan sinar biru yang juga menjadi masalah bagi pilot ketika sedang terbang di atas garis awan. Selain itu, lensa hijau mengurangi silau dan meningkatkan kontras serta ketajaman. Lubang di samping sepatu katsmu. Apa lubang itu memang perlu? Ya. Lubang itu memungkinkan udara masuk ke dalam sepatu agar kakimu tetap sejuk. Kamu juga bisa memakainya agar sepatumu bergaya dan menalikannya dengan cara lain. Ada dua alasan kenapa botol plastik berlekuk. Pertama, jika kamu minum air dingin dan udara sedang panas, kamu akan melihat banyak embun di botolmu. Atau jika kamu olahraga atau berlatih fisik, tanganmu berkeringat. Dan jika permukaan botolnya licin, maka akan lebih sulit digenggam. Jadi, lekukan itu untuk memperbaiki genggaman tanganmu. Alasan yang kedua adalah dengan lekuk ini, produsen bisa memakai plastik yang lebih tipis. Itu berarti mereka butuh lebih sedikit bahan untuk seluruh produksi, dan plastik masih cukup kuat agar botol tetap dalam bentuknya. Hanger pakaian kayu bukan cuma agar tampilannya indah. Karena terbuat dari kayu aras, hanger ini mengeluarkan aroma harum di lemari pakaianmu. Selain itu, hanger ini bisa mengusir serangga. Jenis hanger ini juga cukup kuat hingga berguna bagi pakaian berat seperti jaket dan sulit rusak, sehingga akan lebih tahan lama. Mungkin kamu telah lihat ada kotak berwarna di dasar pasta gigimu. Blok ini kebanyakan berwarna biru, merah, hijau, dan hitam. Itu semacam penanda mata, karena tanda ini membantu mesin di bagian perakitan untuk mengenali di mana dan kapan harus memotong pasta gigi dan menyegel ujung tubnya. Sebagian sepatu bot memiliki lingkaran di bagian atas dan belakang, mirip pernyataan fashion ya. Atau ini sesuatu yang ditambahkan produsen sepatu biar seru? Tapi sebenarnya, lingkaran itu punya tujuan tersendiri. Dengan lingkaran itu, kamu bisa menarik sepatu ke atas saat memakainya. Selain itu, kamu bisa menggantungnya dengan mudah atau memakai lingkaran untuk memberikan kekuatan lebih bagi tali. Momen pengakuan, ingat bagian tambahan dari penyedot debu? Apa kamu juga menyingkirkannya dan nggak pernah memakainya lagi? Sebenarnya, bagian ini sangat membantu saat kamu bersih-bersih rumah karena bisa dipakai di area khusus yang terkadang sulit dijangkau dengan bagian yang biasa. Kita semua tahu kegunaan pengupas sayur, tapi selain untuk mengupas wortel dan kentang, kamu bisa memakainya untuk mengupas bawang. Mengupas bawang dengan alat ini bisa lebih cepat daripada memakai pisau. Selain itu, akan mencegah kamu meneteskan air mata. Sebagian sweater memiliki sesuatu yang sangat spesifik di area lehernya. Tambalan berbentuk huruf V yang bisa kamu lihat di bagian tengah kerah leher. Sisipan beralur yang mirip alur di keliman dan lengan memungkinkan pemiliknya memakainya dengan lebih mudah. Dan kerahnya nggak akan berubah bentuk. Sisipan berbentuk huruf V ini akan menegang, sehingga pemakai sweater bisa memasukkan kepalanya melalui kerah itu. Tambalan ini juga bertujuan untuk menyerap keringat. Dalam versi awalnya, sweater memiliki dua sisipan di bagian belakang dan depan kerah. Seiring waktu, yang bagian belakang hilang, dan sisipan V ini menjadi semacam hiasan. Sebab produsen mulai menjahit tambalan ini di kerah tanpa memakai bahan beralur yang dulunya mereka tambahkan. Kotak-kotak atau lingkaran berwarna terang yang kamu lihat pada kemasan makanan bukan indikasi vitamin, mineral, atau rasa tertentu yang terkandung dalam makanan itu. Dan ini bukan kode rahasia yang harus dipecahkan oleh konsumen. Biasanya ini adalah kode untuk teknisi cetak.
Kode ini disebut Process Control Patches atau blok warna percetakan. Dalam proses cetak kemasan makanan, produsen memakai blok-blok warna itu untuk mengecek apa tinta cetak sudah benar. Mereka membandingkan warna dari blok yang mereka cetak untuk memastikan produk yang dicetak memiliki kualitas yang konsisten dan dapat dikenali di seluruh dunia. Mayoritas percetakan cuma menggunakan 4 warna, kuning, magenta, shane, dan hitam. Sebagian percetakan memakai warna tambahan seperti hijau, oranye, dan ungu. Karena itulah, terkadang kamu melihat banyak lingkaran pada kemasan tertentu untuk menguji warna tinta. Garis tepi pada buku tulis. Garis ini bukan untuk dijadikan semacam panduan untuk mencatat dan menulis. Seseorang memperoleh solusi potensial yang diharap melindungi karya tertulis dari tikus. Dulu, tikus adalah penghuni yang sangat biasa di rumah manusia. Tikus dikenal karena makan apa saja, seperti kertas misalnya. Maka, orang mulai menambahkan garis tepi yang lebar sebagai hidangan pembuka, yang diharapkan membuat tikus kenyang. Dengan cara ini, tikus nggak akan ingin menyantap hidangan utamanya, halaman yang ditulis. Jas memiliki lubang kancing di dekat takik merah. Produsen membuatnya dalam keadaan tertutup hingga kamu nggak akan bisa membukanya tanpa merusak jasmu. Dan jika dibandingkan dengan lepel lain, akan kamu lihat lepel yang sama sekali polos, tanpa ada petunjuk. Kamu tak akan menemukan lubang kancing tanpa pasangan pada jas saja. Kemeja camping, peacoat, dan beberapa jenis pakaian lain juga memilikinya. Dan ini ada kaitannya dengan sejarah lepel, yang paling awal muncul di pertengahan abad ke-19. Sebelum ini, seringnya pria memakai jubah berkerah tinggi. Mereka akan mengancingkannya sampai ke atas. Di hari-hari yang panas, mereka akan mengendurkan posisi kancing, menurunkan kerah, dan membiarkan kancing teratas terbuka. Ini melegakan dari kegerahan. Selain itu, penutup mereka yang terlipat akan simetris di dada. Dan hari ini, kita mengenali ini sebagai lepel. Orang berhenti menggunakan lubang kancing ini setelah mereka menemukan lepel, kecuali untuk beberapa kesempatan formal. Seperti misalnya, ketika kamu ingin menyematkan bunga di sana. Itu sebabnya pembuat setelan membiarkannya sebagai fitur fashion. Kantong teh sangat mudah menebak untuk apa gunanya, tapi kantong teh bisa berguna saat kakimu berbau setelah hari yang panjang dengan bersepatu. Masukkan sekantong teh yang tak terpakai tentunya ke dalam sepatumu di malam hari. Ketika kamu bangun, kantong teh akan menyerap semua bau yang tak diinginkan. Tapi pastikan untuk membuangnya. Kamu nggak mau minum teh dengan aroma khusus kan? Binder klip juga memiliki tujuan yang membantu, kecuali tujuan utamanya. Kamu bisa menjepit uangmu untuk menyatukannya. Hal yang sama berlaku dengan klip kertas. Jika gelang kesayanganmu putus dan kamu lagi mencari cara untuk menyatukannya, klip kertas bisa membantu. Cukup kaitkan satu klip di tiap ujung gelang. Pilin dengan ringan dan gelangmu siap dipakai lagi. Pas lagi belanja di supermarket, kamu ngelewatin rak telur dan akhirnya pengen beli telur. Ada yang cangkangnya putih, ada juga yang coklat. Mana yang lebih bagus ya? Sebetulnya nggak ada bedanya sih. Warna cangkang telur cuma nunjukin jenis ayamnya. Unggas ini menghasilkan 2 pigmen warna berbeda. Dan kamu bisa milih telur sesukamu karena komponen nutrisinya hampir sama. Mana duluan nih, telur yang cangkangnya coklat atau yang putih? Gosok gigi dengan pasta gigi seukuran kacang udah cukup banget kok. Iklan telah menggembar-gemborkan pasta gigi yang memenuhi sikat sebagai strategi pemasaran agar kita segera beli pasta gigi lagi. Pesawat ninggalin jejak putih di langit biru akibat kondensasi karbon dioksida, uap air, dan bahan bakar yang terbakar. Saat cuaca dingin, uap udara panas juga bisa keluar dari mulutmu kan? Prinsip serupa juga berlaku pada pesawat terbang. Suhu di atas sana bisa sangat dingin, lalu gas buang dan udara hangat mulai keluar dari turbin. Saat semuanya bertabrakan dengan udara dingin, terbentuklah garis uap tebal. Kebanyakan spray hotel berwarna putih. Warna ini dipilih untuk nunjukin tingginya standar kebersihan mereka. Makin putih dan bersih spraynya, makin mewah juga kesan hotel yang mereka pamerin. Bercak dan kotoran lebih gampang terlihat pada spray putih. Dengan begini, tamu hotel akan ngerasa kalau kamar mereka memang baru dibersihin. Bensin kelihatan mirip pelangi di genangan air, karena keduanya nggak bisa nyampur. Makanya bensin ngebentuk lapisan tipis di atas permukaan air. Saat cahaya memantul dari air dan lapisan bensin, terbentuklah warna pelangi. Tanda jangan ganggu di pintu kamar hotel nggak diartikan sebagai keharusan, tapi cuma anjuran.
Pelayan dan staf hotel akan masuk ke dalam kamar kalau mereka mencurigai ada masalah, apalagi kalau si tamu nggak ngelepas tanda ini selama 24 jam. Kenapa ya jarum jam selalu bergerak ke kanan? Alasan utamanya karena matahari. Saat orang di zaman dulu nemu jam matahari, bayangannya selalu bergerak ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Jam mekanik pertama kali ditemukan oleh orang di belahan bumi utara, jadi jarumnya selalu bergerak ke kanan. Kalau di zaman now, kita menyebutnya dengan istilah searah jarum jam. Kira-kira kenapa nih kebanyakan cup pesta punya warna merah? Warna merah bikin kita lebih gampang ngeliat minuman di atas meja, meski di situ ada berbagai snack dan hidangan lain. Tulis aja namamu pada cup yang udah kamu pakai untuk minum. Dengan begini, cupmu nggak akan ketukar sama punyanya orang lain. Menurut psikologi, warna merah dianggap mampu mendorong tindakan. Jadi, cup merah ini seakan-akan bisa ngomong, minum aku. Taksi kuning diyakini berasal dari Italia pada abad ke-15. Ada juga petugas pos yang memakai kabin kuning untuk nganterin surat agar kereta kudanya jadi pusat perhatian. Sekitar 60-80% orang yang mayoritas berumur 15-25 tahun terbiasa merinding kemudian ngerasain deja vu. Tapi hal ini cuma terjadi sebentar dan gak bisa diprediksi. Para saintis belum bisa mastiin penyebab deja vu dan mereka gak bisa mengontrolnya. Untuk nyari tahu lagi, mereka nyiptain memori pada pasien yang dihipnotis. Kemudian para saintis ini meminta si pasien untuk ngelupain atau mengingat memorinya. Beberapa saat kemudian, si pasien mengalami deja vu. Sedangkan saintis lain meniru deja vu dalam realitas virtual dengan berbagai adegan game yang kelihatan mirip. Eksperimen tersebut bikin mereka yakin kalau deja vu adalah ingatan yang mengecoh. Jadi singkatnya, kita memasuki situasi yang mirip dengan kejadian lalu, tapi kita nggak terlalu mengingatnya. Kemudian, otak mendeteksi kemiripan ini dan bikin kita ngerasa pernah melihat kejadian tadi. Dari sinilah istilah deja vu muncul. Versi lain menganggap deja vu sebagai kesalahan ingatan yang kemungkinan besar disebabkan oleh stres. Saat kita ngerasa tertekan atau harus memproses banyak informasi sekaligus, sebagian info ini malah jadi ingatan jangka panjang, bukan jangka pendek. Kali ini kamu mau ngajakin anabulmu ke taman anjing. Di sana anjingmu ketemu anjing labradoodle dan mereka mulai asik main bareng. Tapi ekornya mulai bergerak cepat dan mereka jadi saling gigit. Waduh, keduanya sama-sama ngincar leher tuh. Saking paniknya, kamu langsung membawa anjingmu pulang. Sebetulnya nggak apa-apa juga sih kalau kamu tetap di situ. Saat bermain-main, anjing bisa ngebuka mulut mereka untuk gulat mulut atau adu rahang. Itu nunjukin kalau mereka sedang berinteraksi secara sehat dengan anjing lain. Mereka mewarisi kebiasaan ini dari leluhur serigala. Saat masih kecil, anjing harus belajar keterampilan penting termasuk berkelahi. Dan gerakan saling gigit saat bermain cuma tiruannya aja. Setelah dewasa, anjing harus bisa melindungi diri dan tahu batas. Dengan saling kejar, bergulat, menggeram, dan menggigit muka anjing lain, mereka bisa bersosialisasi dan main-main. Kita juga nunjukin perilaku serupa di dunia manusia loh. Misalnya, kakak adik yang saling ngejailin. Anak kucing di bawah 2 tahun juga suka bermain-main dengan saling gigit. Mereka terbiasa saling tindih dan menggigit leher kucing lain untuk ngelatih insting berburu. Di alam liar, kucing bergerak cepat dan sangat garang, dan sifat ini nggak bisa hilang. Saling gigit juga bisa mengajari anabulmu untuk lebih lembut saat mereka main bareng manusia. Jadi ada bagusnya juga kan? Kucing suka nyakar-nyakar perabot sampai ninggalin bekas untuk nandain kepemilikannya. Mereka juga bisa mengganti kuku, meregangkan punggung, dan ngelurusin bahu saat nyakar-nyakar. Wah, kebetulan ada sofa empuk tuh. Ukuran dan teksturnya juga pas banget buat kuku kucing. Biar sofamu nggak jadi sasaran empuk si anabul, sebaiknya cari pengganti yang pas ya. Dengan begini, kucingmu tetap bisa nyakar-nyakar dan ngungkapin emosinya. Kucing umumnya takut sama timun karena bentuknya mirip banget kayak ular. Mereka akan langsung lompat untuk melindungi diri dari gigitan. Benda panjang lain seperti terong dan mainan juga menyebabkan reaksi serupa. Jadi sebaiknya jangan ledekin kucingmu pakai benda kayak gitu ya. Kondisi mental mereka bisa keganggu. Ingat loh, kita juga harus merhatiin mental health mereka di dunia perkucingan. Ikan punya insang dan sirip, tapi nggak punya leher. Makanya mereka punya tulang penghubung tengkorak dan tulang belikat. Kalau ikan punya leher yang bisa bergerak maju mundur, mereka akan kesulitan berenang.
Dan kalau mereka punya leher, dunia sains akan langsung mencoretnya dari klasifikasi ikan. Jadi menurut definisinya, hewan berleher udah pasti bukan ikan. Leher tertua yang pernah tercatat dimiliki hewan aneh yang hidup 375 tahun yang lalu. Sebagian tubuhnya berupa ikan dan sebagiannya lagi berupa tetrapoda atau hewan berkaki 4. Air hujan nggak selalu membasahi tanah. Di tempat kering dan panas, hujan akan langsung menguap sebelum sampai ke tanah. Inilah yang disebut dengan phantom rain. Tetesan hujan tebal kelihatan jatuh dari langit, tapi di saat yang bersamaan, semua tetesannya nggak sampai tanah. Lingkungan di sekitar situ jadi kelihatan kering. Tikus bisa ketawa saat digelitiki. Dalam sebuah eksperimen, para peneliti mulai menggelitiki tikus. Lalu hewan pengerat itu meresponnya dengan mengejar tangan mereka. Semua kera besar termasuk gorila, orangutan, bonobo, dan simpanse juga bisa ngerasain geli. Umumnya mereka merespon gelitikan dengan tawa khas seperti manusia. Penguin, anjing, meerkat, dan berbagai hewan lain juga nunjukin reaksi serupa. Tiap negara punya sistem registrasi kendaraannya sendiri, termasuk juga warna plat nomornya. Warna plat nomor di Australia sangat beragam. Motif dan desainnya juga bervariasi. Di Inggris Raya, plat nomornya punya 2 warna, yang belakang berwarna kuning dan yang depan berwarna putih. Tapi tulisannya tetap berwarna hitam. Aturannya nggak selalu kayak gitu sih. Plat nomor di Amerika Serikat pernah memakai tulisan putih atau silver. Sejak tahun 1979, aturannya mulai diubah dan masih berlaku sampai sekarang. Semua plat nomor kendaraan harus terbuat dari bahan reflektif. Jadi kalau plat nomor di belakang mobil punya warna putih, cahaya yang terpantul juga berwarna putih, dan itu nggak sah. Gajah ngebuka telinganya yang super lebar untuk mendeteksi suara, tapi kadang mereka bisa mendengar bunyi dengan bantuan kaki. Saat mendeteksi suara di kejauhan, gajah akan diam sambil menunduk ke depan. Jadi mereka memakai kaki depan sebagai tumpuan berat badan atau malah mengangkat salah satu kaki depan mereka. Wah, keren juga ya punya kemampuan pendengaran dengan bantuan kaki. Kulit kita adalah organ paling besar dan paling cepat tumbuh, kuat namun fleksibel. Kulit adalah lapisan anti air, namun tembus udara yang melindungi kita dari dunia luar. Kulit kita juga bisa beregenerasi dengan sendirinya. Kulit membantu mengatur suhu tubuh dan mengurangi dehidrasi. Hal ini membantu kita berevolusi menjadi diri kita saat ini. Kulit kita memiliki melanin, pigmen natural yang menahan radiasi UV berbahaya. Kelenjar keringat membantu nenek moyang kita mengatur suhu tubuh saat perjalanan jauh dalam situasi yang berat. Tubuh kita punya sekitar 2 hingga 5 juta kelenjar keringat. Makin aktif seseorang, makin banyak keringat yang diproduksi. Tubuh manusia punya mekanisme untuk mengenali saat-saat kita harus istirahat, supaya kita bisa tetap melanjutkan olahraga. Bernapas bukan hanya soal menghirup dan mengeluarkan udara. Cara kamu bernapas itu sangat berpengaruh karena bisa mengubah bentuk wajah. Kalau kamu bernapas lewat hidung, tulang pipimu akan tampak jelas seiring waktu. Hal ini juga akan membuat wajahmu makin lebar karena lidah akan mendorong rahang. Kalau kamu bernapas melalui mulut, lidahmu nggak punya tempat untuk istirahat. Bentuk wajahmu akan berubah seiring waktu. Wajah bisa menjadi lebih sempit dan tulang pipi tidak terlalu kelihatan. Kalau bernapas lewat mulut, kamu cenderung memiringkan kepala sedikit ke belakang. Dengan begitu, kamu menambah kapasitas otak di bagian belakang kepala dan mengubah postur tubuh. Begitu juga bentuk leher dan wajah. Milenial, yaitu orang-orang yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996, cenderung lebih mudah lupa dibanding generasi yang lebih tua. Penyebab utamanya adalah karena level stres yang lebih tinggi. Hey, chill bisa kali? Paru-paru kiri kita lebih kecil dari paru-paru kanan karena harus berbagi tempat dengan jantung. Gigi manusia nggak sebesar gigi hiu macan atau hiu-hiu lainnya. Tapi penelitian mengatakan, meski terlapisi enamel yang sangat kuat, gigi hiu nggak lebih kuat dibandingkan gigi manusia. Kita punya protein yang mampu merekatkan gigi dan mencegah keretakan. Gigi kita juga nggak gampang tanggal kayak gigi hiu. Gigi hiu nggak punya akar yang menembus ke dalam gusi, jadi hiu bisa kehilangan 1 gigi setiap minggu. Pernah penasaran nggak kenapa kamu punya kuku?
Kuku terbuat dari keratin. Keratin adalah protein yang bisa ditemukan di bulu, cakar, tapak kuda, dan rambut. Nggak kayak cakar, kuku kita bentuknya datar dan lebar. Kuku melindungi ujung jari kita dari cedera. Berkat kuku, kita punya penahan keras yang membantu kita memegang dan membedakan benda-benda. Akan sulit mengelopek stiker atau mengambil potongan puzzle kalau kita nggak punya kuku. Kera dan monyet menggunakan kaki untuk melakukan tugas-tugas kecil semacam itu. Para ilmuwan mengira primata mengembangkan kuku supaya bisa mencengkeram cabang-cabang pohon, mencari kutu, dan melakukan hal-hal serupa. Tubuh manusia bersinar dalam gelap, artinya kita ini punya sifat bioluminesensi. Tapi sinar ini 1000 kali lebih lemah daripada yang bisa dilihat mata. Meski begitu, hewan bisa melihat sinar kita ini. Mata kita itu lumayan sensitif. Kita nggak pernah bisa mengetes seberapa sensitifnya mata karena selalu terpapar cahaya. Sel manusia cuma berjumlah 43% dari keseluruhan sel di tubuh kita. Sisanya adalah koloni mikroskopis. Artinya, tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari bakteri dan fungi. Jadi pada dasarnya, kamu adalah campuran dari DNA mikrob di usus dan DNA-mu sendiri. Elemen yang paling banyak terkandung dalam tubuh manusia adalah oksigen, yaitu sekitar 65%. Tapi ada juga litium, kobalt, emas, dan uranium. Yang paling sedikit adalah radium. Rata-rata manusia menguap sebanyak 20 kali dalam sehari dan sebagiannya secara spontan, misalnya saat kamu lelah. Tapi kadang, kamu menguap saat ada orang yang menguap di dekat kamu. Menurut ilmuwan, hal ini disebut pencerminan sosial. Biasanya, saat seekor hewan meniru hewan lain, dia menganggap sikap itu berguna, jadi dia mengikutinya juga. Sementara pada manusia, hal ini terjadi saat seseorang menyilangkan kaki, tertawa, senyum ke kamu, atau menguap. Kopi panas bisa terasa lebih nikmat daripada kopi dingin. Reseptor pengecap kita sensitif banget waktu suhu makanan sama dengan suhu ruangan atau sedikit lebih panas. Kopi panas juga bisa terasa nggak terlalu pahit karena kuncup pengecap yang mendeteksi rasa pahit lebih sensitif saat kopi dingin. Kelingking itu ternyata kuat loh. Tanpa kelingking, tangan akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Telunjuk dan jari tengah saling bekerja sama untuk menggenggam barang. Lalu kelingking dan jari manis memberikan kekuatan lebih. Tulang manusia 4 kali lebih kuat dibandingkan beton. Tulang paling kuat di tubuh manusia adalah femur, tulang paha. Tulang ini bisa menahan sampai 30 kali lipat berat tubuh orang dewasa. Lebih hebatnya lagi, tulang kita terbuat dari material komposit yang artinya sifatnya itu keras tapi juga elastis. Lapisan luar kulit paling tebal ada di bagian kaki. Jantung punya semacam sistem elektriknya sendiri dan bisa terus berdetak bahkan jika sudah tidak terhubung dengan tubuh. Rentang hidup rata-rata rambut alis adalah 4 bulan. Kita menjalani 40% hidup kita dengan mata tertutup. Sebagian besarnya saat kita tidur, saat berkedip juga dihitung, atau saat mengemudi. Hehe. Pada tubuh orang dewasa, darah meliputi 7 hingga 8% total berat badan. Sekitar 55% darah adalah plasma cair, sisanya adalah sel darah merah, sel darah putih, dan platelet yang berfungsi sebagai pembeku darah dan mencegah pendarahan. Kita nggak bisa menelan dan bernapas dalam waktu bersamaan. Makanan yang kita telan dan udara yang kita hirup awalnya masuk ke saluran yang sama di tenggorokan. Begitu masuk lebih dalam, salurannya terpisah menjadi esofagus dan trakea. Ada sebutan untuk suara perut keroncongan saat kamu lapar, yaitu boborikmi. Sekitar 1/3 dari total manusia bisa menaikkan salah satu alisnya, kanan atau kiri. Ini berguna nih, buat ngirim-ngirim kode ke orang lain. Tapi kemampuan menaikkan kedua alis bergantian itu lebih langka. Kalau kamu bukan salah satunya, itu karena kamu belum bisa mengontrol dan menggerakkan otot yang bertugas untuk itu. Kemampuan ini bisa dilatih. Coba berdiri di depan kaca, tahan satu alis dengan tangan, dan gerakan alis lain naik turun. Lakukan trik yang sama berlawanan. Ini akan melatih kamu menaikkan alis secara bergantian. Kalau kamu bisa menjilat siku tanpa kesusahan atau menyentuh ibu jari ke area pergelangan tangan, selamat, kamu termasuk orang-orang unik. Tapi ada orang-orang yang tubuhnya sangat fleksibel. Kondisi ini dinamakan hipermobilitas. Ini memungkinkan orang-orang memutar tubuh ke posisi-posisi aneh kayak ular, menempatkan kepala di antara kedua kaki, melakukan kayang terbalik, dan split-split bagian tubuh lain. Tapi di beberapa kasus, hipermobilitas dapat meningkatkan sensitivitas. Karena orang seperti ini punya medula yang lebih besar. Area otak ini bertanggung jawab memproses emosi.
Orang-orang pemberani ini bisa berjalan-jalan di tengah salju cuma pakai celana renang dan tetap rasa nyaman. Mereka bisa berdiri di atas salju dengan bertelanjang kaki dan bahkan berenang di sungai beku atau limang es. Biasanya kemampuan ini nggak datang secara alami. Orang-orang menempa tubuh bertahun-tahun sampai mereka terbiasa menahan suhu dingin ekstrim. Mereka tentu nggak ngelakuin itu cuma biar kelihatan keren atau sekedar coba-coba. Kamu ngerasa geli nggak waktu gelitikin diri sendiri? Normalnya, kamu nggak ngerasa geli, kecuali kalau ada orang lain yang gelitikin. Ini terjadi karena area otak kecil yang memonitor gerakan bisa memprediksi sensasi dari gerakanmu sendiri. Kemudian, otak kecil mengirimkan sinyal itu ke bagian lain sistem saraf untuk memutus sensasi ini. Tapi ada juga orang yang bisa merasa geli sendiri. Kalau kamu tipe yang nggak geli, coba sentuh tekstur baru yang belum pernah dikenal otak atau pakai alat pijat kepala. Ini bisa membantu merangsang sarafmu dan membuatmu relaks. Coba berdiri di depan cermin, buka mulut dan gulungkan pinggir lidah ke atas sampai membentuk huruf U. Sekitar 65-81% orang bisa menggulung lidah dan mayoritasnya wanita. Beberapa orang yakin ini adalah kemampuan genetik, tapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa kita bisa mengembangkan kemampuan ini dengan berlatih. Kechari Mudra adalah sebutan dalam dunia yoga yang berarti menggulung lidah masuk ke mulut. Kamu bisa menggerakkan telinga nggak? Selamat ya, sekitar 22% orang di dunia bisa menggerakkan satu telinga. Tapi kalau menggerakkan kedua telinga, cuma 18% orang yang bisa. Menggerakkan telinga dulunya adalah hal umum bagi nenek moyang kita. Ilmuwan percaya bahwa nenek moyang kita bisa menggerakkan telinga dengan banyak variasi gerakan. Otot yang bertanggung jawab menggerakkan telinga ini disebut otot auricularis. Dan di zaman sekarang, kita nggak butuh otot ini lagi. Tapi beberapa orang mengklaim bahwa siapapun bisa belajar menggerakkan telinga. Cuma butuh waktu dan latihan aja. Sayangnya, kita belum mampu menggerakkan telinga mengikuti sumber suara, kayak yang biasa dilakukan anjing dan kucing itu loh. Aku udah nyobain yang ini loh. Cubit sikumu sekeras mungkin, kamu hampir nggak merasa sakit. Kok bisa? Area kulit yang berbeda punya ujung saraf yang juga beda. Tubuh kita didesain untuk lebih peka terhadap rasa sakit di tempat-tempat yang lebih berisiko tinggi untuk rusak. Bagian-bagian penting itu punya lebih banyak ujung saraf agar kita lebih waspada dan bisa melindungi diri kita. Dan kulit tebal kayak di siku kita punya lebih sedikit detektor rasa sakit. Nah, aku bukan lagi membahas rasa nyeri kesemutan dan menyentak yang kamu rasakan pas sikumu membentur sesuatu ya. Wah, kalau itu sih rasanya kayak seluruh lenganmu kesetrum. Menurutku ini bukan rasa lucu, tapi ini berasal dari funny bone atau tulang lucu. Tulang lucu sama sekali bukan tulang loh. Ini saraf yang berawal dari tulang belakang menuju leher sampai siku dan jari-jarimu. Nama aslinya adalah saraf ulinaris. Ini adalah salah satu dari 3 saraf utama di lenganmu dan memberi sensasi di ujung-ujung jari. Saraf ulinarismu dilindungi dengan baik oleh otot, lemak, dan tulang. Tapi ada satu titik di sikumu di mana saraf ini terekspos dan itu titik tulang lucu. Versi lain tapi nyata dari kisah Achilles kan? Oke, sekarang kamu sudah paham kenapa jika tulang lucumu terbentur rasanya begitu lain dengan pas sikumu nggak merasakan apa-apa jika dicubit. Fenomena berikut terkait dengan momen-momen sosial yang canggung. Mungkin gak seluruhnya, ini bisa terjadi saat gebetanmu memujimu. Aku lagi membahas tentang pipi yang memerah nih. Nah, aku gak yakin kalau di perutmu memang ada kupu-kupu saat kamu jatuh cinta, tapi aku yakin dengan yang ini. Ketika pipimu memerah, lapisan lambungmu juga memerah. Iya, aku udah lihat. Lapisan lambung adalah jaringan yang melindungi dinding lambungmu dari asam di dalamnya. Saat pipimu memerah, jaringan ini juga memerah karena ini terjadi saat darah naik ke permukaan kulit. Ini berdampak terhadap perut juga loh, dan ini adalah proses alami respon psikologis terhadap perubahan emosimu. Karena lagi membahas tentang lambung, kayaknya ini saat yang pas untuk ngasih tahu bahwa cairan lambung bisa melumat meja baja. Ini berarti asam bisa mencerna organ dalammu dong. Syukurlah lapisan lambungmu mencegah terjadinya hal ini. Kamu bisa berpendar dalam gelap. Jangan matiin lampu dulu ya, kamu nggak akan bisa lihat ini dengan mata telanjang. Visual tubuh manusia yang bercahaya ini berasal dari kamera ultrasensitif. Para ilmuwan Jepanglah yang pertama menangkap foto-foto biopendar manusia. Cuma kamera ultrasensitif yang bisa mengungkap kalau tubuh kita memancarkan sedikit cahaya, sebab cahaya ini 1000 kali lebih lemah dibanding yang bisa dideteksi mata manusia.
Rupanya semua makhluk hidup menghasilkan sedikit cahaya berkat reaksi kimia dalam sel-sel mereka. Manusia baru saja ditambahkan ke dalam daftar ini. Para peneliti telah memfoto tubuh bagian atas para sukarelawan selama beberapa hari. Hasilnya menunjukkan kalau jumlah cahaya yang dipancarkan mengikuti siklus 24 jam. Pendar yang paling terang terjadi saat sore dan paling redup di akhir malam. Selain itu, cahaya paling terang dipancarkan dari pipi, dahi, dan leher. Yang menarik, ini nggak sesuai dengan area paling terang yang tertangkap kamera termal. Apa kamu tahu kalau kamu agak lebih tinggi di pagi hari dibanding sesudah itu? Iya, aku udah mengukur kamu loh. Serius, perbedaan tinggi ini berkaitan dengan gravitasi. Kekuatan gravitasi menekan tulang rawan di tulang belakang dan lututmu pas kamu berdiri atau duduk sepanjang hari. Tapi saat kamu berbaring, tulang belakangmu nggak tertekan dan rileks. Karena itu, pas bangun pagi setelah istirahat di ranjang semalaman, kamu lebih tinggi. Pertambahan tinggi badan ini nggak lebih dari 2,5 cm, jadi jangan taruhan siapa yang lebih tinggi sehabis tahu info ini ya. Fakta seru, para astronot yang kembali dari misi mereka lebih tinggi beberapa senti dibanding biasanya pas di bumi. Ini karena tidak adanya gravitasi di ISS. Tapi mereka nggak setinggi itu terus kok. Pas sudah di bumi lagi, lambat laun gravitasi menekan mereka hingga kembali ke tinggi badan semula. Yuk kita kembali ke organ yang tadi kita bahas, kulit. Iya, kulit adalah salah satu organ. Faktanya kulit adalah organ terluas di tubuhmu. Kulit berkontribusi sampai sekitar 15% berat badanmu. Apalagi ya peran organ ini selain menutupi tubuhmu? Kulit punya berbagai fungsi vital, misalnya melindungi tubuhmu dari bahaya fisik dan biologis dari luar. Selain itu, kulit juga mencegah penguapan air berlebihan. Aku kepo banget nih, apalagi kejutan yang dimiliki tubuh manusia ya. Tapi untuk saat ini, yuk kita lanjut dulu ke dunia hewan. Burung hantu nggak punya bola mata loh. Sebagai gantinya, burung hantu punya tabung mata. Mata mereka yang berbentuk tabung ini nggak bergerak dalam soket matanya seperti mata kita. Karena itu, burung hantu harus menggerakkan seluruh tubuhnya untuk melihat sekitar. Tapi menggerakkan tubuh akan menimbulkan bunyi, sehingga hewan-hewan lain akan mendengarnya. Jadi burung hantu berevolusi hingga punya leher yang bisa berputar sekitar 270 derajat dengan super pelan. Tapi apa masalahnya? Visi malam butuh kornea lebih besar untuk memperoleh cahaya sebanyak mungkin. Ini alasan utama kenapa kebanyakan hewan malam seperti kukang atau ingkir bermata lebar. Bagi burung hantu, cara kerjanya agak berbeda. Karena kepalanya kecil, mata sebesar itu nggak akan muat di dalamnya. Meskipun nggak punya bola mata, tapi makhluk ini punya 3 set kelopak mata. 1 set untuk berkedip, 1 untuk tidur, dan yang terakhir untuk menjaga kebersihan tabung matanya. Apa burung hantu peduli dengan itu? Iya dong! Lanjut dari hewan malam ke hewan-hewan yang lebih kamu kenal. Meow! Kucing punya organ tambahan yang memungkinkan hewan ini membaui udara. Organ ini disebut organ Jacobson atau organ vomeronasal. Organ ini berlokasi di rongga hidung kucing dan membuka ke langit-langit mulutnya. Organ ini bisa mendeteksi bahan kimia tertentu dengan saraf yang langsung menuju otak, tapi itu bukan penciuman biasa ya. Reseptor bau organ Jacobson nggak didesain untuk menangkap bau biasa. Organ ini mendeteksi bahan kimia yang sama sekali nggak berbau. Dengan kata lain, kucing bisa mendeteksi bau yang tak terdeteksi. Bukan cuma ini, organ Jacobson meningkatkan indera penciuman. Misalnya saat anak kucing mencoba mencari susu induknya, bayangin ada 2 induk dan 4 anak kucing bisa membedakan induknya dari kucing dewasa lain dengan bantuan indera penciumannya. Saat orang ketemu, mereka saling menilai bahasa tubuh. Biasanya kucing melakukan ini dengan mengendus kepala satu sama lain. Sapaan ini melepaskan feromon yang bisa menyampaikan banyak hal tentang satu kucing ke kucing lain, seperti apa makanan kesukaan kucing lain, atau apa hewan itu sehat atau enggak. Kucing bahkan bisa menilai apa kucing lain sedang senang atau sedih. Semua itu berkat organ Jacobson. Nah, ini fakta lain tentang kucing nih. Hidung kucing memiliki tonjolan khas yang menyerupai pola. Mirip sidik jari kita, tiap kucing punya sidik hidung yang unik. Sidik hidung ini bisa dipakai sebagai bentuk identifikasi loh.
Oke Pus, kamu bisa kena tuduhan udah mecahin vas loh. Ada sidik hidungmu di seluruh vas. Nah, kamu mau bikin kesepakatan? Ceritain aja semua yang kamu tahu tentang si anjing yang mengunyah DVD itu. Untuk para pecinta anjing, aku nggak lupa kalian kok. Ini mitos yang mungkin pernah kamu dengar. Anjing itu buta warna, tapi sebetulnya enggak loh. Namun cakupan warna yang bisa mereka deteksi memang terbatas dibanding spektrum yang bisa dilihat manusia. Warna yang bisa dilihat anjing terutama terdiri dari kuning, biru, dan ungu. Warna merah, hijau, dan oranye nggak terlihat oleh mereka. Yang ini tentang kura-kura nih. Hewan ini nggak bisa ninggalin tempurungnya dan kembali kapan saja mereka mau. Faktanya, hewan ini lengket sepenuhnya di tempurungnya. Tempurung ini tumbuh bersama si kura-kura, mirip kulit manusia. Tempurung kura-kura terdiri dari 50 tulang, ini termasuk rangka dengan tulang belakang dan tulang rusuk, jadi kura-kura pergi kemanapun dengannya. Mirip rumah mobil lah yang nggak bisa kamu lepas.